Episode 17, Sukses. Kereta semakin dekat dan dekat, di atasnya tergantung simbol yang mencolok, tetapi Tang Tian dan yang lainnya tidak mengenalinya. Menurut norma, kelasnya relatif lebih tinggi dan mewah, dan dengan cara asalnya, hampir sesuai dengan target mereka. Tanpa ragu-ragu, ketika kereta itu muncul, yang pertama kali diinisiasi adalah Ling Su. Menghadapi kereta terbang rendah, niat bertarung Ling Su mencapai puncaknya, matanya yang berwarna oranye berubah menjadi kobaran api, rambut birunya berkibar karena angin. Dengan ganas jatuh ke bawah, seluruh tubuhnya melonjak ke langit, di tengah-tengah dia memutar jari-jarinya, dan tombak itu tiba-tiba terbang keluar. Ini adalah keahliannya sendiri, dan semua keterampilan ini hanya memiliki satu tujuan, untuk menghindari tubuhnya yang lemah dan rentan. Tombak itu seperti panah yang melesat dari busur, tubuhnya seringan daun, mengikuti momentum tombak saat ia terbang keluar. Tubuhnya mengikuti tombak saat terbang dengan anggun seperti angin. Di bidang penglihatan mereka, gerbong itu semakin besar dan besar, niat bertarung membara hingga seperti lava, tubuh anggunnya di udara, tiba-tiba meledak seperti kilat. Membunuh. Ketika suaranya beresonansi, seluruh langit tiba-tiba dipenuhi bintang-bintang yang jatuh seperti hujan, menyelimuti seluruh kereta. Titik tombak mendesis seperti air pasang, suara dan kekuatannya sangat mengerikan. Keberanian seperti itu. Suara marah tiba-tiba terdengar dari kereta, sosok besar, tiba-tiba muncul di depan kereta, seluruh langit tiba-tiba dipenuhi dengan aura dingin, tetapi ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Membentuk tinju dengan tangannya, kecepatan cepat yang mencengangkan, dia terus menggerakkan tinjunya dengan berputar, dalam sekejap mata, itu seukuran toples. Pria bertubuh besar itu berteriak, dan meninju. Aura tangan merah seukuran toples terbang keluar, tiba-tiba membengkak di udara, memunculkan teriakan menakutkan yang bergegas menuju Ling Su. Ling Su tahu itu kuat, seperti yang diharapkan mereka kuat. Tapi, lapisan tipis aura membengkak di mata Ling Su, lawannya kuat, namun perlahan-lahan merangsang niat bertarungnya, seluruh tubuhnya memanas, dengan satu-satunya pengecualian dari baja dingin seperti jari-jarinya. Dia tidak melupakan misinya. Senyum dingin perlahan keluar dari mulutnya, 5 jari melilit ekor tombak yang dipelintir, tombak baja tiba-tiba terlempar satu lingkaran, dan aura dingin di sekitarnya menghilang. Ujung tombak menyala dengan aura dingin, bahkan lebih terang dari bintang paling terang di malam paling gelap. Hujan tombak menembus aura kepalan besar. Murid lelaki bertubuh besar itu berkontraksi, keterkejutan melintas di matanya. Dia tidak bisa berharap bahwa seni tombak lawan begitu mistis, tetapi seni tinju sendiri tidak kalah. So, ujung tombak tiba-tiba menghilang. Meskipun menghilang, sosok Ling Su masih ada di sana. Tidak baik. Wajah lelaki bertubuh besar itu berubah. Ling Su benar-benar mengebor ke tempat kosong di samping kereta, membawa aura tajam dingin dari tombak, bergegas menuju penunggang kuda seperti kuno. Ling Su sangat anggun dalam gerakannya sebelumnya di udara, tetapi pada saat ini ia seperti api yang mengamuk ditiup lebih kuat oleh angin demi angin, matanya terbakar, setiap bagian tubuhnya terbakar, tombak baja dingin yang gelap yang juga terbakar, melepaskan energi panas dalam jumlah yang mengejutkan. Maju dengan berani. Pria berperawakan besar tidak tahu mengapa, pikirannya tiba-tiba muncul dengan kalimat itu. Peng! Itu seperti sebuah meteor yang mengenai pusat mati, tombak menghantam tepat di kereta. Gerbong itu pecah berkeping-keping seketika, ki yang sangat kuat. Setelah semua, gerbong itu memiliki tubuh yang kuat dan tebal, tetapi masih bisa ditembus. Cidings dan ratapan marah keluar dari dalam gerbong. Itu berantakan, karena gerbong kehilangan kendali dan terbang secara acak di udara. Pencuri, kamu mati. Pria bertubuh besar berteriak marah, dia berjungkir balik dan menerkam ke arah Ling Su. Ling Su bahkan tidak repot-repot melihat hasilnya. Menurut rencana, dia tidak ragu-ragu, saat dia memutar tubuh tombak, saat menghadap ke arah lembah, tubuhnya dengan ringan menempel ke tombak. Dalam sekejap mata, dia terbang lebih dari 30 meter. Pria bertubuh besar itu tidak berpikir bahwa Ling Su tiba-tiba akan melarikan diri dengan ganas. Ketika dia akhirnya bereaksi, dia benar-benar marah. Panda bodoh itu, kamu pasti akan jatuh hari ini. Pria berperawakan besar mendesis, tubuhnya menyebar terbuka, seperti elang melebarkan sayapnya, dia menerkam ke arah Ling Su. Keduanya terpisah jauh. Kereta itu jatuh dengan santai. Satu demi satu sosok panik terbang keluar dari kereta yang jatuh. Pindah. Tang Tian dan 3 lainnya pindah pada saat yang sama. Di tengah-tengah kelompok orang, beberapa dari mereka bergegas, dengan maksud untuk memblokir mereka. Tang Tian dianggap berpengalaman pada saat itu, ketika dia melihat pria yang menghalangi di depannya memiliki pandangan panik di matanya, dia tahu bahwa lawannya tidak kuat. Tang Tian yang ada di udara, mengukur jarak, dan bergegas ke depan. Mata lawan tiba-tiba menunjukkan kebahagiaan, kesempatan yang sangat bagus. Tanpa berpikir, dia mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan, pisau baja di tangannya dengan beberapa aura dingin, memotong lurus ke Tang Tian. Jika jaraknya diperkirakan salah, akan selalu ada momen kekakuan yang merupakan peluang yang sangat bagus. Sinar bilahnya sempurna, seperti ular yang menyemburkan racun. Tepat pada saat itu, tubuh Tang Tian tiba-tiba bergerak, dengan sehelai rambut, dia menghindari bilahnya. Dia mengambil kesempatan bahwa dia berada di belakang pisau baja, energi tubuh dereknya dilepaskan. Puh!
Seperti disambar petir, lawan menghadap ke langit dan menyemburkan darah. Tulisan tangan Tang Tian ada di tubuh lawan, memanfaatkan kesempatan untuk melayang, ia berlari melintasi pertahanan orang itu. Keberuntungan Tang Tian baik, karena Bing dan Ghost Claw terlibat dalam pertempuran sengit. Tang Tian dengan cepat menaruh perhatiannya ke interior, dia menyadari target yang berharga. Di tangan seorang penjaga wanita, ada di sana memegangi gadis kecil yang sebelumnya dibungkus dengan kuat, mulut tersumbat. Dalam sekejap, Tang Tian memperhatikan bahwa, target pasti penting. Meskipun dia tidak tahu siapa gadis kecil itu, tetapi musuh dari musuhku adalah seorang teman, dia masih mengerti itu. Melihat ekspresi cemas pada penjaga perempuan yang melindungi gadis kecil itu, dia jelas-jelas sandera penting. Jika dia bisa menangkapnya, maka tidak perlu khawatir bahwa kelompok itu akan atau tidak akan mengejar mereka. Begitu dia memikirkannya, Tang Tian mengambil tindakan. Dia muncul di depan penjaga wanita. Penjaga wanita memiliki tubuh tinggi, dengan rambut kuning kemasan, diikat ekor kuda, di tangannya adalah pedang dingin yang menggigit, tampaknya memiliki sedikit kekuatan padanya. Dia pertama kali memperhatikan orangutan bertopeng Tang Tian di awal, jadi ketika dia muncul di depannya, dia tidak terkejut. Pedang panjang di tangannya menggigil, dan 3 bilah kelopak bunga mekar, memotong lurus ke Tang Tian. Bunga pedang merah muda, sangat lucu, tetapi pada saat ini, itu sebenarnya penuh dengan niat membunuh. Jelas bahwa seni pedang penjaga wanita itu sangat kaku, itu agak dikendalikan, dan agak seperti cara serangan buku teks, terhadap Tang Tian, itu tidak cukup. Setelah melalui kamar duka dari angka perunggu 18, setiap kali Tang Tian bertarung, dia pasti tidak akan baik, dan akan menggunakan metode apapun dan cara apapun untuk bertarung. Tangan Tang Tian bergetar. Siberian Crane Vortex. Pusaran Siberia yang tajam, seperti bilah berputar yang berkecepatan tinggi, tampak seperti derek Siberia yang diperburuk, membanjiri bidang pandangannya. Panik muncul di mata penjaga wanita itu, tapi dia dengan cepat tenang, ujung pedangnya cepat menusuk terus. Tang Tian tercengang, seni pedang penjaga wanita sangat kuat, dia mengikuti semacam latihan akademis dengan ketat, tapi dia jelas tidak tahu bagaimana cara bertarung. Tang Tian memperhatikan hal lain, penjaga wanita sebenarnya melindungi gadis itu lebih dari dirinya sendiri. Tang Tian sangat menakutkan dalam pertempuran. Kata-kata Bing, jelas bukan untuk bersenang-senang. Tang Tian dalam pertempuran, akan selalu menampilkan kecerdasan pertempuran yang luar biasa. Intuisinya menjadi begitu tajam, itu sangat menakutkan, setiap detail seluk-beluk, akan selalu digunakan olehnya. Tang Tian segera menyadari, gadis kecil itu sangat penting bagi Yan Xia. Dalam sekejap, dia telah memutuskan, untuk merebut gadis kecil itu. Dengan pikiran, sosok Tang Tian menghilang, dia bersembunyi di balik Siberian Vortices. Penjaga wanita tiba-tiba merasa bahwa kekuatan yang ditransfer ke ujung pedangnya sudah mati, tetapi sudah terlambat, energi meledak, menyebabkan pedangnya berayun, menyebabkan kesalahan, dan Tang Tian menukik seperti kilat. Penjaga wanita panik, dia tiba-tiba melepaskan pedangnya, dan menyikut Tang Tian. Tang Tian terkejut, serangan siku, jelas bukan kecelakaan. Wanita ini belajar pertempuran jarak dekat. Tetapi tubuh Tang Tian lebih cepat dari yang dia bayangkan, dan dalam beberapa saat, tangannya telah memblokir siku lawan, dan pada saat yang sama, tangan kanannya dengan cepat meninju ke arah dada lembutnya. Meskipun ada baju besi untuk perlindungan, tetapi kekuatan Tang Tian terlalu kuat, dan tubuhnya membeku kesakitan. Tang Tian mengambil kesempatan untuk merebut gadis kecil itu, menyebabkan kepanikan terlihat di wajah penjaga wanita itu, tetapi Tang Tian tidak memberinya kesempatan, dan tanpa ragu-ragu ia terbang ke bawah. Saat dia melangkah ke tanah, dia segera berteriak, lari. Sua! Bing dan Ghost Claw segera mundur, satu kiri ke kanan, berpisah untuk melarikan diri. Tang Tian menggendong gadis kecil itu, berlari dengan panik di hutan, teriakan dan langkah kaki di belakangnya tidak berhenti sama sekali. Tang Tian memaksa semua kekuatannya untuk keluar, medan hutan yang bergelombang dan rumit, banyak membantunya, 18 lipatan intuisi, memungkinkannya untuk mengetahui penghalang sebelumnya, dan di mana bahaya. Dia seperti orang hutan sungguhan, terampil berlari melalui hutan. Dia menggendong gadis kecil yang terbungkus rapat itu, yang matanya terbuka lebar dengan mata seperti obsidian, dengan penuh rasa ingin tahu menatap orang yang mengenakan topeng orang hutan. Tetapi tentara yang mengejar di belakangnya, tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, karena mereka mengejarnya dengan panik. Rencananya sukses. Pikiran Tang Tian bahagia melampaui batas, selama mereka mengikuti ke kedalaman hutan, jika mereka ingin pergi, mereka harus menghabiskan banyak waktu, jika tidak mereka tidak akan bisa keluar sama sekali. Sangat cepat, Tang Tian menyadari bahwa mereka tidak punya cara untuk mengejarnya. Demi tidak mengusir mereka, Tang Tian kadang-kadang dengan sengaja akan berhenti dan beristirahat. Setelah berlarian selama 1 hari penuh, malam tiba, dan hutan menjadi sangat menakutkan. Para prajurit yang mengejar di belakang sebenarnya masih tidak memiliki tanda-tanda menyerah, tetapi kecepatan mereka jauh lebih lambat dari sebelumnya, menyebabkan Tang Tian harus berhenti untuk waktu yang lebih lama. Kegelapan bagi Tang Tian, bukan halangan, dia bahkan tidak menggunakan matanya untuk menghindari penghalang dan bahaya. Tetapi bagi orang lain, kegelapan akan menyebabkan hutan yang sudah rumit menjadi lebih berbahaya dan menyebalkan, mereka tidak berani meningkatkan kecepatan mereka. Berjalan hingga pagi hari berikutnya, dia hampir bisa pindah ke lokasi dari rencana.
Menurut situasi saat ini, dia tidak meminta Ghost Claw untuk membantunya memindahkan para prajurit. Tang Tian sangat senang, kesuksesan ada di depannya. Tiba-tiba, gadis kecil di belakang punggungnya mulai memutar dengan sekuat tenaga. Itu di sini. Su Guang adalah yang paling akrab dengan Black Mountain City, saat ia menunjuk ke spanduk yang menyala dan dihiasi, di mana keluarga Gu sibuk dengan kebisingan. Sisanya semua memiliki ekspresi senyum sinis di wajah mereka. Cek tes, sepertinya nona kecil itu bukan orang normal, untuk bisa membuat heboh seperti itu. Jika Tetua Yu melihat kemewahan seperti itu, dia pasti akan sangat bahagia. Gong Yisiu mencibir, datang ke sini untuk menghancurkan tempat berkumpulnya Tetua Yu. Tidakkah kepala tua itu menjadi sangat marah sehingga dia akan menahan napas sampai dia kentut dan bersendawa? Yanxia juga mencibir, tetapi matanya dipenuhi dengan kedinginan. Wu tua, pergi ketuk pintu. Wu Nan tertawa, melangkah maju, dia seperti gunung kecil yang menggerakkan tubuhnya, dan segera menarik perhatian orang lain. Hei, kamu siapa? Apa yang sedang kamu lakukan? Ini keluarga Gu. Petik 2. Semua pembicaraan omong kosong terdengar oleh Wu Nan, di mana dia hanya tertawa. Dia menghadapi pintu besar keluarga Gu, membungkuk dalam posisi kuda, dan meninju sekali. Aura tinju hitam legam dilepaskan. Seperti bintang jatuh yang jatuh dari langit, ia menabrak pintu besar. Lukisan yang baru saja selesai dari pintu merah pecah menjadi potongan-potongan dalam sekejap, Qi menembus tempat itu, ombak menimbulkan kekacauan. Penjaga terdekat keluarga Gu, tersapu jauh dari gelombang Qi. Berteriak dan memarahi semua tiba-tiba muncul. Siapa itu, yang berani menemukan masalah di keluarga Gu? Mulai muncul di pintu masuk. Enyahlah. Wu Nan tidak banyak bicara, dan meninju lagi. Tatapan mulai dingin, dan melemparkan pukulan tanpa ragu. Dua aura tinju bentrok, dan Mulei hanya bisa merasakan kekuatan mengejutkan datang, seolah-olah dia dipukul oleh palu godam di dadanya, dia meludahkan darah, dan dilemparkan ke halaman. Pamanmu, Gu Sue panik. Wu Nan tertawa terbahak-bahak, dia penuh dengan penghinaan dan penghinaan ketika dia berkata, apa yang sial, Tian King Mulei, kamu hanya begitu. 4 orang, telah memasuki keluarga Gu. Mulei ada di lantai, wajahnya pucat, sudut mulutnya memiliki bekas darah, tetapi dia memaksa dirinya untuk berdiri. Melihat kesulitan Mulei, air mata turun dari mata Gu Sue, dia tahu itu bukan saat yang tepat baginya untuk menangis, jadi dia mengepalkan giginya, berbalik dan berteriak, Yanxia. Apa artinya ini? Bagaimana kelompok Susi masuk tanpa izin ke keluarga Gu aku? Petik 2. Apa artinya? Gong Yisiu mencibir, kami hanya menyapa, yang tahu bahwa pintu keluarga Gu yang kuat tidak bisa benar-benar ditahan. Yanxia tidak bisa diganggu untuk omong kosong, serahkan Tang Tian. Wajah Gu Sue berubah putih seketika, dia akhirnya menyadari, Yanxia dan target geng adalah Ah Tian. Ah Tian, kamu semua sebaiknya tidak keluar. Mereka tidak di sini. Gu Sue memaksakan dirinya untuk tenang, menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka pergi beberapa hari yang lalu. Wajah Yanxia menjadi gelap, cari. Tahan. Sebuah suara tua berkata, tiba-tiba keluar dari belakang sekelompok orang, dia berambut putih dan alis putih dengan wajah kemerahan, saat dia berjalan mantap, dengan semacam ekspresi kuat dan tenang, sementara orang-orang yang datang bersamanya, setelah melihat pintu besar yang porak-poranda, semua wajah mereka menjadi jelek. Gu Sue tidak bisa mempercayai matanya, itu adalah kejutan yang menyenangkan, Tetua Yu. Wu Nan dan wajah lainnya berubah, hanya ekspresi Yanxia yang tetap tenang, aku tidak berharap Tetua Yu datang begitu cepat. Ya, jika aku tidak cukup cepat, aku khawatir keluarga Gu tidak akan ada lagi. Wajah Tetua Yu menjadi gelap, dia marah, dan orang-orang di sekitarnya merasakan ketegangan meningkat, dan perasaan tertekan menyelimuti tubuh mereka. Yanxia berkata dengan dingin, apakah Tetua Yu ingin menghentikan kelompok Susi aku dari menyelesaikan misi mereka? Tetua Yu sangat lihai, dia mendengus ketika dia mendengar itu, aku telah menunggu sampai sekarang untuk datang, hanya untuk melihat, misi seperti apa yang dilakukan grup Susi. Yanxia, oh, sekali, go. Dan temukan 3 orang itu. Petik 2. Wu Nan dan 2 lainnya ingin pindah, tetapi 3 bayangan terbang dari belakang Tetua Yu, muncul di depan mereka. Wu Nan dan geng mengenali mereka bertiga, Li Xin, Lu Qing, Jitian, mereka semua adalah ahli terkenal. Wajah Yanxia menjadi gelap, niat membunuhnya tiba-tiba meledak seperti zat kental, menyebabkan wajah semua orang berubah. Kamu ingin bertindak melawanku? Tetua Yu tidak takut, dia tidak menarik Qi-nya, hari ini aku akan menggunakan kehidupan lama aku pasti tidak akan membiarkan keluarga Gu dipermalukan seperti ini. Kapan kelompok Susi memiliki kekuatan untuk berlari di sekitar rumah orang untuk mencari? Tertawa. Petik 2. Semua niat membunuh Yanxia tiba-tiba lenyap, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia dengan enteng tertawa, sepertinya Tetua Yu telah salah memahami kita. Karena seperti ini, kami akan menunggu Diakon datang dan kemudian kita akan berbicara. Petik 2. Selesai, dia berbalik dan berbicara kepada Gu Sue, Nona Gu, kami menyukai ketenangan halaman di sini. Baru saja bawahan aku terlalu impulsif, dan terlalu berat dengan tangannya, telah melukai properti kamu, aku minta maaf. Oh, ini akan menjadi uang untuk membayar kamu. Petik 2. Dia mengambil kartu Star Currency dan melemparkannya, menempel di lantai di samping Mulei. Gu Sue masih sangat pucat, saat dia menatap Yanxia dengan sangat dingin.
Maka itu bagus, aku masih berpikir bahwa grup Susi harus memberikan penjelasan pada yang lama ini. Tetua Yu melihat Yan Xia mundur, dan dia merasa gembira. Hati Gusue akhirnya bisa rileks, dia tahu apa yang Tetua Yu rencanakan, dan baginya, dengan Tetua Yu di sini, Yan Xia dan yang lainnya tidak akan mengacaukan mereka. Tapi dia masih punya perasaan aneh, Tian dan yang lainnya sebenarnya tidak keluar. Itu aneh. Dengan temperamen buruk Tian dan Lingsu, mereka pasti akan bergegas keluar. Dia memutuskan untuk pergi melihat-lihat, jika sesuatu terjadi pada mereka. Tang Tian menempatkan gadis kecil itu di punggungnya, dan mengambil kain yang dimasukkan ke mulutnya. Aku ingin minum air. Gadis kecil itu tidak takut, dan berkata dengan keras. Tang Tian sedikit terkejut, tetapi dia mengambil air untuk gadis kecil itu. Dia dengan panik menelan beberapa mulut sebelum berhenti, dia masih tidak puas, hei, cepat lepaskan aku. Gadis kecil itu kira-kira berusia 7 hingga 8 tahun, matanya berwarna keemasan dan pupil di matanya, dia sangat imut, seperti boneka kecil, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, dan bahkan kegembiraan bisa terlihat. Kenapa aku harus melepaskan ikatanmu? Tang Tian merasa itu adalah permintaan aneh, sebagai tawanan kamu harus tahu dan sadar bagaimana menjadi tawanan. Apakah kamu tahu siapa aku? Gadis kecil itu memiringkan kepalanya ke belakang, dengan tatapan bangga dia bertanya pada Tang Tian. Tentu saja aku mau. Orangutan itu mengangguk. Ini membuat gadis kecil itu bahagia, jika kamu tahu apa yang kamu tunggu. Hati-hati nanti aku. Petik 2. Kamu seorang tawanan. Gadis kecil itu terkejut ketika dia menyadari, orangutan besar benar-benar menggunakan kain untuk sekali lagi memasukkan barang ke mulutnya. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi hanya bisa melepaskan suara wuh. Sebagai tawanan kamu harus tahu apa tawanan itu. Tang Tian merasa bahwa pikiran wanita kecil itu tidak benar, jika itu dia, jika dia ditawan, dia pasti tidak akan mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Gadis kecil itu berjuang keras di tangan Tang Tian, meskipun kekuatannya tidak dianggap apa-apa bagi Tang Tian, tetapi dia masih merasa bahwa itu cukup mengganggu, dan akan mempengaruhi gerakannya sendiri. Tanpa mengatakan apa-apa, ia menemukan beberapa tongkat rotan yang kuat dan tahan lama, melilitkannya ke tubuh wanita kecil itu, berputar ke atas. Setelah beberapa saat, dari leher ke bawah, seluruh tubuhnya dibungkus erat dengan tongkat rotan, seperti tiang rotan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, bahkan membalikkan tubuhnya adalah hal yang mustahil. Mata wanita kecil itu memuntahkan api. Jika terlihat bisa membunuh, Tang Tian akan mati berkali-kali. Tapi dia tidak bisa diganggu dengan tatapannya, sebaliknya, dia agak senang dengan hasil karyanya sendiri, dia bahkan mencoba untuk melemparkan gadis kecil itu ke atas dan ke bawah, melihat bahwa gadis kecil itu seperti orang bodoh yang tidak bisa bergerak, dia akhirnya puas. Haha, kali ini kamu tidak bisa bergerak sama sekali. Mulai sekarang, kamu disebut gadis kecil rotan. Dia membalikkan wajahnya ke belakang, dengan tatapan bingung, mengapa mereka belum menyusul? Kecepatan mereka terlalu lambat. Petik 2. Setelah menunggu selama 2 jam, masih belum ada jejak. Tang Tian memutuskan untuk menyerah, dan dengan sangat cepat dia menemukan Bing dan Cakar Gos, keduanya tidak terluka. Para prajurit yang mengejar kita sudah pergi. Tang Tian memberitahu Bing. Bing juga tidak bisa memahami situasinya, dan dia melihat gadis kecil rotan di belakang Tang Tian, mengapa kamu membawanya? Ekspresi Tang Tian berubah, dan dia menjelaskan situasi hari itu dan tebakannya. Bing merasa bahwa dia masuk akal, jika itu masalahnya, mereka pasti akan datang dan mengejar kita. Kita harus pergi dan menemukan Lingsu dulu, dia dalam bahaya yang paling besar, orang yang mengejarnya sangat kuat. Petik 2. Mereka bertiga segera bergegas menuju titik pertemuan yang ditunjuk mereka. Ketika mereka bertiga bergegas, mereka bisa mendengar pertempuran sengit di depan mereka, mereka bertiga terkejut, dan segera melesat maju. Lingsu sangat ganas, kekuatan lawan jelas lebih kuat, tinjunya kuat, setiap pukulan yang keluar, aura kepalan batu berukuran sedang akan bersiul di udara, dan tinjunya juga sangat cepat. Seluruh area dipenuhi dengan aura kepalan tangan berukuran milstone, turun seperti hujan, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Hutan di sekitarnya berantakan, debu beterbangan di mana-mana. Setiap aura tinju begitu kuat, ketika menyentuh lantai, debu akan beterbangan di mana-mana, dan suara keras akan muncul. Tang Tian menyaksikan mereka dengan kaget. Orang seperti ini, jika dia menyerang sebuah kota, dia sendiri dapat menjatuhkan seluruh tembok kota. Tapi, untuk beberapa alasan, di dalam tubuh Tang Tian, seolah-olah ada suara yang berbicara kepadanya. Kalahkan dia. Kalahkan dia. Jika kamu mengalahkannya, kamu akan menjadi lebih kuat. Bing, jaga dia. Tang Tian melemparkan gadis kecil itu ke Bing, tanpa menunggunya berbicara, dia bergegas keluar. Bocah yang ceroboh. Bing menangkap gadis kecil rotan itu, tetapi dia tahu bahwa dia sendiri tidak cocok untuk bertempur, karena penyamaran untuk misi, dia tidak mengenakan senjata mekanik, sehingga bisa dianggap kekuatan bertarungnya adalah salah satu yang paling lemah. Melihat Tang Tian bergegas keluar, Bing merasa agak tersentuh, hanya setelah waktu yang singkat, namun bocah ini telah tumbuh pada tingkat yang menakjubkan. Bocah ini. Dia tidak membiarkan Ghost Claw naik untuk bertarung, setiap pertempuran, untuk Tang Tian, adalah kesempatan untuk mengalami pertempuran yang sebenarnya.
Bing sudah menyadari, Tang Tian meningkat jauh lebih cepat ketika dalam pertempuran nyata dibandingkan dengan pelatihan, bahkan jika pelatihan yang dia rencanakan sangat luar biasa, itu tidak dapat dibandingkan dengan pertempuran nyata. Juga, tatapan Bing terpaku pada pria bertubuh besar itu, meskipun kekuatannya luar biasa, tetapi melihat gambaran besarnya, pertarungan tubuh dekat Tang Tian adalah gaya yang sama sekali berbeda. Dia sangat ingin tahu, berapa lama Tang Tian bisa bertahan. Susu kecil, biarkan aku. Tang Tian yang ada di udara, berteriak dengan keras. Enyahlah. Ling Su saat ini sedang ditindas dan dia sangat marah, ketika Tang Tian mengatakan itu membuatnya marah. Tanpa ragu-ragu dia bersiap untuk melepaskan teknik pembunuhannya, kinya tiba-tiba meletus, tiba-tiba, tulang belakangnya menjadi agak macet, dan sama sekali tidak mendengarkannya. Wajah Ling Su menjadi putih. Itu ketika pria bertubuh besar itu akan menggunakan kekuatan untuk menyerang, karena tekanan, dia secara konsisten menggunakan energi tubuhnya, sampai tubuhnya tidak bisa lagi mengikuti dan dengan demikian runtuh. Tidak, bagaimana bisa aku? Ling Su yang tidak bisa mengakui kekalahan, yang wajahnya pucat-pucat berubah merah kemerahan, murid-muridnya seolah menjadi dua bola api yang menyala-nyala, dia menghirup napas dalam-dalam, energinya meningkat pada tingkat yang luar biasa, pergi dan mati. Celepuk, satu kaki tiba-tiba mendarat di wajahnya. Tang Tian mengambil kesempatan ketika Ling Su tidak siap, tubuh Ling Su membeku seperti balok kayu, saat ia terbang mundur ke arah Bing dari tendangan. Tang Tian tidak repot-repot melihat kembali ke arah Ling Su yang sedang terbang, dia berbalik menghadap pria bertubuh besar itu, menyipitkan matanya, dan berkata, maaf, kami mengganti. Pria besar itu mengukur Tang Tian, saat orangutan bertopeng menutupi wajah Tang Tian, dan berdasarkan suaranya, dia kira-kira bisa menebak bahwa lawannya agak muda. Pemuda panda yang dia lawan sebelumnya juga berusia sekitar yang sama. Pria besar tidak memiliki penghinaan sedikit pun karena usia muda mereka, tetapi sebaliknya, kulitnya bahkan lebih berat. Seni tombak pemuda panda itu benar-benar mengejutkannya. Karena kecerobohan dan penghinaannya ketika kereta itu dihancurkan sebelumnya, maka karena pertempuran kebuntuan panjang yang baru saja dia lakukan sekarang, dia tidak dapat mengkonfirmasi kekuatan sebenarnya dari pemuda panda itu. Dia memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran, begitu dia bertukar tangan dengan seni tombak anak muda panda, dia menyadari bahwa semakin tertindas yang dia dapatkan, semakin kuat kekuatan pantulannya. Jadi dia dengan bijaksana menggunakan sejumlah besar kekuatan, untuk secara konsisten menindasnya, tetapi itu tidak terlalu berlebihan, terus-menerus menggunakan kekuatan fisik lawan dan kekuatan sejati. Strateginya cukup sukses, pemuda panda itu tampak putus asa. Dia tidak berpikir bahwa di tengah jalan mereka akan beralih ke orangutan muda. Mendengar sarung tangan orangutan muda itu meledak dengan percaya diri, dia tahu ini akan mengganggu. Apa alasan hewan muda ini datang ke sini? Tiba-tiba, dari sudut matanya dia melihat Bing berpegangan pada gadis kecil rotan, wajahnya segera berubah, membunuh niat yang bocor. Kalian semua layak mati. Kakinya tiba-tiba melepaskan kekuatan, tubuhnya seperti kilat, menerkam ke arah Bing. Sua. Gambar samar sosok, membawa suara angin yang tajam, tiba-tiba masuk ke bidang penglihatannya. Itu sebenarnya pemuda orangutan. Wahaha, aku sudah mengantisipasi kepindahanmu. Suara bahagia pemuda orangutan itu memprovokasi lelaki besar itu, niat membunuh muncul di matanya, semua kinya meletus dari tubuhnya, kecepatannya meningkat secara eksponensial. Otot pria besar itu melotot keluar, seolah-olah mereka akan lepas dari pakaiannya, tangan kanannya mundur, seperti menarik tali busur-busur, aura tangan api merah menyelimuti tangan kanannya, membentuk bola tornado api. Tornado api. Tang Tian segera merasakan perasaan menindas yang kuat, revolusi kecepatan tinggi aura vis api merah membawa suara yang tajam dan intens, itu mungkin menakutkan. Di bidang penglihatannya, kobaran api dengan cepat menjadi lebih besar. Mata Tang Tian menyala dengan aura dingin, dengan kedua tangan menghalangi dadanya, satu depan kembali, pinggangnya tiba-tiba bergerak lebih rendah. Tornado api menabrak kepalan Tang Tian. Bang! Tinju lawan seperti bor panas yang terbakar, setelah bersentuhan dengan tangan Tang Tian, kekuatan yang mengejutkan, tiba-tiba meledak. Tang Tian hanya merasa tangannya mati rasa, telapak tangannya menjadi lemah, hatinya menggigil, dadanya melepaskan energi, terus memblok. Dia tidak melepaskan pengawalnya, tetapi kakinya tidak dapat tetap dalam posisinya saat dia didorong mundur. Hua! Tang Tian yang berada dalam posisi kuda, kakinya seperti bajak besi, dengan keras menarik garis lebih dari 10 meter membentuk parit lurus sempurna. Tang Tian tidak berani meninggalkan lawan sedetik pun, dia perlahan meludahkan ki yang tidak murni, hatinya masih menggigil. Kekuatan yang sangat kuat. Dari tabrakan tadi, kedua tangannya mati rasa sampai ekstrim. Tang Tian tidak tahu, pria besar di seberangnya sekarang ini lebih terkejut daripada dia tidak percaya dengan matanya sendiri. Pukulan dari pria besar, kekuatan datang dari meminjam semua kelembaman seluruh tubuhnya, dengan serangan itu sebenarnya tidak menghancurkan pertahanan lawan. Reaksi pertamanya adalah, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bocah ini. Dia sekali lagi mengevaluasi kembali pemuda orangutan di depannya, lawannya saat ini sedang menjabat lengannya dengan sekuat tenaga, membiarkannya merasa agak terhibur. Tapi, kekuatan bocah ini, juga sangat kuat, jika tebakan aku tidak salah, pemuda orangutan itu hampir sama kuatnya dengan panda.
Pria besar itu tiba-tiba memiliki firasat buruk, meskipun ia mampu melemahkan panda muda itu, tetapi itu karena kekuatan fisiknya sendiri dan konsumsi true power sangat tinggi. Tapi tiba-tiba sekarang datang seorang pemuda orangutan lain yang sebanding dengan panda. Siapa sebenarnya kalian? Pria besar itu memutuskan untuk mengubah taktik, dan bertanya, apakah kamu tahu siapa kita? Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, matanya kabur, lawan bergegas ke arahnya. Jantungnya berdegup kencang, tetapi pada saat itu dia tidak bisa memedulikannya. Pemuda orangutan itu sangat cepat, dalam sekejap mata dia sudah berada di depannya. Pria besar itu berteriak, dia menyambut pendekatan Tang Tian, dan meninju. Aura kepalan tangan berukuran batu merah berukuran, diisi dengan kekuatan yang menakutkan, muncul di depan Tang Tian. Tang Tian sudah mengantisipasi itu, tapi dia tidak melambat. Dengan satu lirikan, sepertinya dia akan menabraknya, tapi dia tiba-tiba menurunkan dirinya ke tanah. Seperti ikan yang licin, ia menyelinap di antara aura pertama dan tanah dan melewatinya. Setelah ia melewati, Tang Tian menamparkan tanah meminjam momentum dan kelembaman kecepatannya, melompat lagi dan meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Aura kepalan tangan seukuran batu kilangan, telah menghalangi penglihatan pria besar itu. Ketika Tang Tian muncul seperti iblis dari lantai, menerkamnya dengan cepat, wajah pria besar itu berubah menjadi jelek. Kekuatan pemuda orangutan itu tidak lebih kuat dari panda, tetapi gaya bertarungnya, sangat halus, dan sangat tidak terduga. Dengan jumlah yang sama dari 10 poin pertempuran, pemuda panda dapat memanfaatkan semua 10 poin, tetapi anak nakal di depannya, dapat menggunakan hingga 12 poin. Pada saat itu, pria besar itu hanya bisa menghela nafas kagum, tetapi di bawah situasi yang tegang, dia mengubah tinju kirinya menjadi telapak tangan, dan mendorong keluar. Dinding atmosfer membeku di depannya, melindunginya. Tetapi sosok cepat kilat, tiba-tiba berteriak sekali, di udara dia melepaskan tinjunya dari pinggangnya, tinju meledak di dinding atmosfer. Pukulan gegar otak. Dari minute collapsing fist hingga pukulan gegar otak, pemahaman Tang Tian tentang getaran sangat luar biasa. Pukulan ini mengandung kekuatan getaran. Getaran frekuensi tinggi true power menggelegak keluar dari tinjunya, getaran ditransfer ke setiap sudut dinding atmosfer, bang, suara keluar, dan dinding hancur. Pria besar itu juga tahu bahwa tembok itu tidak dapat bertahan melawan pemuda orangutan itu, ia melepaskan telapak tangannya pada saat yang bersamaan, dan menarik diri. Dia ingin meningkatkan jarak, tetapi dia sudah melihat, pemuda orangutan itu bertempur berbeda dari pemuda panda, pemuda orangutan ini jelas lebih cocok untuk pertempuran jarak dekat. Lelaki besar itu tahu bahwa setelah dia melihat anak muda itu, keadaan mentalnya terpengaruh, dan membuat pilihan yang salah, menyebabkannya menunjukkan kelemahannya. Dan baginya untuk bertemu dengan seseorang yang sangat pandai dalam menangkap peluang, itu telah menyebabkan dia jatuh ke dalam kesulitan. Dia tahu bahwa dia harus lebih sabar lagi. Tang Tian tidak banyak berpikir, dalam pertempuran, insting alami tubuhnya, jauh lebih cepat daripada otaknya. 18 lipatan intuisi, saat ini, sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Tepat ketika pria besar itu menarik tubuhnya untuk mundur, Tang Tian juga mengantisipasi kepindahannya, dan menyerang sambil bergerak lebih dekat. Kakinya menendang tanah sekali, dan di udara betis kanannya melepaskan 7 sinar dingin berturut-turut dari aura pisau yang berpotongan. Pisau tantui, pisau lipat kecil. Dentang-dentang-dentang. 7 pukulan yang tajam dan jelas berturut-turut terdengar, semuanya mengenai, dan ki burst yang besar keluar. Kreativitas Tang Tian dalam melepaskan teknik baru menjadi lebih terampil, ia benar-benar berasimilasi dengan teknik bela diri, membiarkan teknik bela diri kekuatannya meningkat dalam lipatan. Mereka tampak seperti aura pedang, tapi kekuatannya sangat aneh, sangat cepat seperti kilat. Kekuatan pria besar itu tidak lemah, tetapi di bawah serangan terkonsentrasi, dia pada dasarnya tidak punya waktu atau kesempatan untuk menyesuaikan diri, 7 bilah lipat kecil, menyebabkan kedua tangannya lemas. Sudah berapa lama sejak aku berada dalam situasi yang sulit? Ki dan darah lelaki besar di tubuhnya bergejolak, tetapi dia tidak bisa berpikir banyak, bahwa orangutan yang menakutkan memotong ke wajahnya, serangannya seperti badai yang tiba-tiba, mereka begitu terkonsentrasi sehingga tidak memiliki kesempatan untuk membuka matanya. Dia hanya bisa menolak. Pupupu, dia tidak tahu berapa banyak tangannya telah bertahan. Dia merasa bahwa dia sedang bertarung dengan orangutan terkuat di dunia, kekuatannya menakutkan, gerakannya gesit, namun secara naluriah ia memiliki intuisi liar. Tang Tian tidak sedikit pun tenang, pengalaman di kamar 18 angka perunggu telah memberitahunya, ada kalanya, itu hanya garis tipis-tipis antara kemenangan dan kegagalan. Setelah kamu mengambil kesempatan, kamu bisa menang, tetapi jika kamu melewatkannya, kamu mungkin akan kalah. Dia menempati kursi yang menang, dia pasti tidak akan memberikan lawan kesempatan untuk bernapas. Selama lawan memiliki kesempatan untuk mengambil nafas, lawan akan dapat mengatur ulang dirinya sendiri, dan kemudian semua dominasi kamu sebelumnya akan hilang. Melanjutkan serangannya, kekuatan fisik Tang Tian dan kekuatan sejati dikonsumsi pada tingkat yang menakjubkan. Semakin banyak serangan yang dilakukannya, semakin tinggi konsumsinya, sementara lawan dalam pertahanan, konsumsinya jauh lebih kecil. Tang Tian tidak bersantai dalam serangannya, yang tahu konsumsinya akan sangat besar, serangannya benar-benar seperti hujan badai yang jatuh. Palem monumen besar, Siberian Crane Vortex, pedang tantui, satu demi satu mereka dilepaskan tanpa ragu-ragu, seolah energinya tidak terbatas.
Itu seperti dia dalam mimpi buruk, ada banyak kali ketika dia merasa bahwa lawan akan kelelahan, dan ketika dia mulai mencoba melakukan serangan balik, dia bertemu dengan serangan yang bahkan lebih ganas, dan pikirannya untuk menyerang akan hilang. Perlahan-lahan berlalu, dan tiba-tiba, ia berpikir bahwa di depannya ada mesin orangutan, ia tidak tahu kelelahan. Kekuatannya mencengangkan, serangannya bahkan lebih ganas. Setiap detik adalah siksaan. Tang Tian memiliki siksaan yang sama, ia telah mempertahankan lebih dari 5 menit serangan gila, yaitu 5 menit untuk menghabiskan seluruh energinya untuk menyerang. Musuh sebenarnya tidak bisa bergerak. Dia secara berlebihan mengkonsumsi kekuatan sejatinya ke titik kehampaan, menyebabkan dia merasa lebih lemah, tenggorokannya terbakar, udara yang dia hirup tidak mampu memberinya kekuatan lagi, tetapi dia memaksakan dirinya untuk mengerahkan dan melanjutkan. Dia tahu, situasi lawan hampir seburuk situasinya. Seni tinju lawan membutuhkan ruang untuk berkembang, sehingga begitu dekat bersama, praktis tidak ada waktu dan ruang baginya untuk mengambil tindakan. Pertahanan orang ini sebenarnya sangat tangguh, itu adalah pertahanan tersulit yang pernah dijumpai Tang Tian. Orang besar itu menggunakan kekuatan sejati untuk menyingkat lapisan bola tebal untuk bertahan, tidak ada celah. Semua serangan Tang Tian mendarat di perisai bola, selain mengurangi kekuatan sejati lawan, tidak ada salahnya lagi dengan cara apapun yang dihadapi lawan. Bagaimana cara memutus lingkaran pertahanan lawan? Pertahanan yang sangat ketat, dia harus menggunakan semacam teknik bela diri pertahanan, untuk membentuk ruang pertahanan yang sempurna. Tunggu, ruang. Seolah-olah Tang Tian telah meraih benang penyelamat, pada saat berikutnya, dia sudah meraih poin penting ini. Itu benar, itu ruang. Serangannya tidak dapat menembus pertahanan lingkaran yang ketat, itu karena serangannya terfokus pada bagian luar lingkaran. Sebaliknya, apa yang akan terjadi jika ia menyerang bagian dalam? Kilatan cahaya bersinar di mata Tang Tian, dia tiba-tiba membungkuk, tubuhnya menempel dekat dengan lingkaran pertahanan lawan. Tinju kirinya mengumpulkan riak yang tak terhitung jumlahnya, dan membekas ke lingkaran. Getaran-getaran Tang Tian yang sukses, hanya menghancurkan sebagian kecil pertahanan lawan. Ini sudah terjadi sebelumnya, jadi lelaki besar itu berpikir bahwa rentetan serangan Tang Tian saat ini telah selesai, tapi kali ini, tangan kanan Tang Tian benar-benar dengan cepat masuk melalui rongga, dan meraih tinju pria besar itu. Kebahagiaan melintas di mata Tang Tian. Keberhasilan. Space, itu benar, itu space. Tang Tian yang meraih tinju pria besar itu, tanpa ragu dia bergetar. Getaran kuat energi Qi, masuk dan menyebar ke tubuh lelaki besar itu, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa, dan lingkaran pertahanan dengan cepat hancur. Tang Tian mengambil kesempatan untuk masuk ke pelukan pria besar itu. Orang besar panik, dia menyikut, mencoba mendorong Tang Tian keluar. Tapi dia meremehkan pencapaian Tang Tian dalam pertempuran jarak dekat. Tang Tian bersandar ke satu sisi, melangkah ke samping dari siku, dan mengambil keuntungan dari titik akupuntur siku lelaki besar itu. Sehubungan dengan ahli bela diri jarak dekat, begitu dia mendapatkan titik kritis, teknik loop berikutnya, akan mengunci lawan, dan semuanya terjadi dalam periode waktu yang singkat. KK. Succeeding loop teknik kuat, teknik ini selalu ditujukan untuk titik-titik lemah di mana kekuatan sejati sulit untuk berputar. Dalam sejarah, para ahli mengabaikan musuh yang mendekati mereka, dan kemudian dibawa keluar dengan teknik loop berikutnya. Itu sangat umum. Ketika Tang Tian berhasil mencapai titik akupuntur, pria besar itu tahu dia kalah. Aku menyerah. Tiba-tiba penyerahan menyebabkan Tang Tian tertegun. Tidak peduli seberapa mengesankan, tinggi dan kokoh lawannya, atau orang yang kuat dan ulet, Tang Tian berpikir bahwa lawannya lebih baik mati daripada menyerah. Tapi, dia sebenarnya menyerah. Tidak hanya Tang Tian, Ling Su linglung. Itu benar, aku menyerah. Lawannya lugas. Tang Tian tiba-tiba merasa kepalanya panas, dia tidak siap menghadapi situasi ini. Setelah beberapa saat, ia kembali sadar, dan untuk mencegah lawan berlari atau melawan, ia mengunci titik akupunkturnya, setelah itu ia mengikatnya seperti seikat rotan, hanya meninggalkan kepala di luar. Tidak mungkin, seseorang dari grup Sushi, sebenarnya tidak memiliki tulang punggung. Ling Su berlari keluar, saat dia dengan curiga menilai pria besar itu. Di topeng pandanya, masih ada jejak yang berbeda. Tang Tian terbatuk ringan, mulai melakukan suatu tindakan dan bertanya, karena kamu seorang tawanan, kamu harus berperilaku seperti tawanan. Oke, tawan, laporkan namamu. Petik 2. Di Heng San. Di Heng San. Tang Tian menunjukkan wajah bingung, berbalik dan bertanya kepada Ling Su, siapa nama-nama itu dari grup Sushi. Yan Xia, Wu Nan, Gong Yisiu, Su Guang, tidak ada di Heng Zeng seperti itu. Ling Su menatap Di Heng San dengan tidak ramah, dia sebenarnya baru saja ditipu oleh orang ini. Jika bukan karena Tang Tian. Tunggu, Tang Tian bajingan ini benar-benar memukul aku, dan benar-benar mencuri lawan aku. Ling Su tiba-tiba menatap Tang Tian dengan marah. Tang Tian mengabaikannya, dan bertanya kepada Di Heng San dengan rasa ingin tahu, kamu cukup kuat, mengapa namamu tidak dengan grup Sushi? Aku bukan dari grup Sushi. Di Heng San mendengar, dengan kasar menebak apa yang terjadi, dan jantungnya menjadi tenang. Kamu bukan dari grup Sushi. Tang Tian bahkan lebih ragu, lalu mengapa kamu berada di kereta Sushi Group? Jangan bilang kamu juga tertangkap oleh mereka. Itu tidak benar, kamu jelas bebas. Petik 1.
Tang Tian menarik Di Heng Zhan, wajahnya menjadi gelap. Hei, kamu berani berbohong padaku. Di Heng Zhan berkata dengan tak berdaya, kamu bahkan tidak mengenali simbol dari grup Susi. Gerbong kami menggantung simbol pemerintah Wu Hou. Petik 2. Wu Hou. Tang Tian tertegun, dia berbalik dan bertanya kepada Ling Su, susu kecil, pernahkah kamu mendengar tentang Wu Hou? Tidak ada ide. Ling Su masih marah, dan mendengus, siapa yang tahu dari sudut mana semua kucing dan anjing ini berasal? Sepertinya kamu tidak memiliki pengalaman di bidang bela diri ini, izinkan aku memberitahu kamu ini, di bidang bela diri ini, jika kamu mendengar nama-nama menakutkan itu, mereka pasti kucing dan anjing. Setelah mendengar itu, gadis kecil rotan di tangan Bing membuka mata hitamnya lebar-lebar. Di Heng Zhan tertawa, kamu memiliki permusuhan dengan grup Susi. Tang Tian tidak menyembunyikan apapun, dan dengan tenang berkata, mereka ingin datang menemukan masalah dengan kami, jadi kami berencana untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Di Heng Zhan menjadi sadar akan situasi ini, dan bertanya, karena semuanya telah diklarifikasi, bisakah kamu membiarkan kami pergi? Tidak mungkin. Ling Su tiba-tiba berteriak untuk menghentikan mereka, bagaimana jika mereka berbohong kepada kita? Bing juga berkata, kami tidak bisa membiarkan mereka pergi. Kami tidak punya energi untuk berurusan dengan mereka, lebih baik menjaga mereka tetap terikat. Petik 2. Di Heng Zhan segera berkata, semua orang harap santai, ini adalah kesalahpahaman, kami tidak akan melihatnya. Setelah mendengar itu, Tang Tian tertawa ketika dia menunjuk ke Di Heng Zhan, aku dulu juga mengatakan itu, tapi setiap kali aku masih akan mengejarnya. Terlebih lagi aku harus melakukannya, bahkan sampai mati. Petik 2. Melihat ekspresi senang Tang Tian, Di Heng Zhan bingung kata-kata. Ling Su dan Bing bersandar ke satu sisi, seolah-olah mereka tidak mengenali ekspresinya. Jadi, kamu tinggal diam saja, tunggu sampai kita menyelesaikan apapun yang dimiliki Susi Group dengan kami akan membiarkanmu pergi. Tang Tian menepuk pundak Di Heng Zhan, dia menghiburnya dengan kata-kata tulusnya. Tapi, Di Heng Zhan berteriak dengan cemas, tetapi tepat ketika dia membuka mulutnya, sepotong kain dimasukkan ke dalam mulutnya. Tang Tian meminta maaf, kami tidak dapat menemukan kain lagi, jadi kami harus menggunakan ini sebagai pengganti. Selesai, dia menggendong Di Heng Zhan, menempatkannya di sebelah gadis rotan kecil. Satu besar satu kecil, dua orang tumpukan rotan, seperti dua patung yang diletakkan bersama. Kami mengenali kereta yang salah. Tang Tian berkata, begitu dia mengatakannya, semua orang merasa canggung. Ini masih menunggu, kita tidak bisa sepenuhnya percaya semua yang dia katakan. Wajah Bing berhati-hati, tetapi dalam hatinya dia juga tahu, 90% mereka salah kereta. Juga, sebagai dalang di balik rencana itu menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya. Benar-benar memalukan. Untungnya sisa kelompok tidak ada di sini, jika tidak seluruh hidup kita hilang. Petik 2. Kami membuat kesalahan. Ling Su mendengus seperti seorang gangster. Mari kita bergegas kembali, Asue sendiri tidak bisa bertahan melawan grup Susi. Tang Tian berkata tanpa ragu, pindah, kembali ke keluarga Gu. Selesai, Tang Tian langsung mengikat Di Heng Zhan dengan erat pada dirinya sendiri. Ketika Di Heng Zhan mendengar keluarga Gu, tatapan bijaksana melintas di matanya. Bing menggendong gadis kecil rotan, kelompok mereka bergegas kembali ke keluarga Gu. Kami benar-benar diserang. Putri Mingzu diculik. Penjaga wanita yang bersilang pedang dengan Tang Tian, wajahnya penuh tanah, di sampingnya ada orang lain, wajahnya sangat pucat dan gemetar ketakutan. Penjaga wanita telah menggunakan terlalu banyak ki dan kehilangan terlalu banyak darah, berlarian selama 1 hari 1 malam, seluruh wajahnya kotor dengan tanah, namun pada saat ini sebenarnya ada udara dingin yang menutupi wajahnya. Wu Hou memanjakan Putri Pearl begitu banyak, kamu juga seorang tetua di pemerintahan Wu Hou, aku percaya kamu sangat jelas. Jika seutas rambut dicabut dari tubuh Putri Mingzu, tanpa ragu, Wu Hou akan mengubur seluruh planet hutan Humble. Petik 2. Nada penjaga wanita itu sedingin es. Lelaki itu berkeringat seperti hujan, wajahnya putih, seluruh tubuhnya berayun. Dia sangat jelas, amarah Wu Hou sangat buruk, untuk mengubur seluruh planet hutan Humble, Wu Hou pasti mampu melakukannya, sementara dia sendiri, pasti akan mati juga. Penjaga wanita berkata, panggil semua orang yang bisa kamu gerakkan, dan gali seluruh planet hutan Humble sedalam 3 meter, kamu harus menemukan Putri Mingzu. Jika kamu tidak bisa, itu akan menjadi akhir dari kamu sebagai penguasa planet. Petik 2. Master Planet, pria yang terengah-engah dengan udara di depan penjaga wanita, sebenarnya adalah penguasa planet hutan Humble terbesar, Planet Master. Bawahanmu mengerti. Master Planet dipaksa melakukan ini, dia tahu bahwa bahkan ketika dia menemukan sang putri, dia masih akan menerima hukuman, tetapi hidup lebih penting, jika dia tidak dapat menemukannya, keluarganya sendiri, tidak akan selamat. Kelompok orang ini jelas bukan perampok, mereka terlalu kuat. Penjaga wanita agak santai ketika dia mengatakan itu, dan melanjutkan, dan lawan menyergap kami dari lembah paru derek, itu berarti mereka tahu rute perjalanan kami. Lawan punya peta. Petik 2. Yang paling dekat dengan lembah Big Crane, akan menjadi kota Black Mountain. Master Planet berpikir, kecuali itu ada hubungannya dengan Black Mountain City. Sesuatu terjadi di Black Mountain City. Penjaga wanita itu terkejut. Satu kelompok Susi dan penduduk asli Humble Forest Planet sedang bertarung.
Planet Master tidak percaya diri, ada banyak hal yang terjadi setiap hari, dan hal-hal yang memberinya manfaat, dia akan menutup mata untuk itu. Satu kelompok susi dan penduduk asli Humble Forest Planet. Penjaga wanita tertawa, dan berkata, beri mereka 1000 kali keberanian mereka, mereka juga tidak akan berani tampil di kereta dengan simbol Wu Hou di atasnya, dan bahkan lebih, berani menculik Putri Mingsu kami. Mendengar teguran ini, wajah Planet Master menjadi merah karena malu, dia berbicara pada dirinya sendiri sebelumnya, tetapi apa yang dikatakannya itu benar. Kelompok kumbang darat itu pasti tidak akan berani. Itu pasti beberapa kekuatan lain yang menyusup masuk. Penjaga wanita tenggelam dalam pikiran, dan berkata, tutup pintu Sterry, sebelum menemukan sang putri, tidak ada yang meninggalkan planet ini. Iya, Master Planet itu dengan cepat berkata, dan menambahkan, apakah kita perlu memeriksa mereka yang datang dari luar? Penjaga wanita menggelengkan kepalanya, jangan menakuti pelakunya, jika musuh melakukan sesuatu pada sang putri, kita tidak bisa menebus kesalahan ini. Juga, lawan telah melakukan begitu banyak persiapan, sangat mungkin bahwa mereka memiliki rencana lain yang disiapkan untuk kita. Petik 2. Master Planet menganggukkan kepalanya, seperti yang diharapkan dari seseorang yang tinggal di sisi sang putri, pikirannya sangat jernih. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan. Penjaga wanita dengan cepat memikirkannya, membuang rencana sebelumnya, jangan mengumpulkan semua orang, hanya para ahli yang harus dipanggil, pelayan pribadi kamu, mereka yang dapat diandalkan. Iya, Bintang Master segera menjawab. Poin penting ini, bukan kalian semua, tapi keluarga-keluarga lokal itu. Penjaga wanita berkata, mereka adalah tiran nyata, dan penyebaran informasi penduduk setempat adalah sesuatu yang tidak dapat kamu bandingkan. Jika kamu ingin menyelidiki jejaknya, kamu perlu menggunakan kekuatan mereka. Petik 2. Master Planet berpikir sejenak, keluarga terbesar di Black Mountain City adalah keluarga Gu. Wajahnya tiba-tiba berubah, tidak bagus. Grup susi berencana untuk mengalahkan keluarga Gu. Petik 1. Wajah penjaga wanita itu langsung menjadi gelap. Planet Master segera memanggil di belakang, dan seorang politisi keluar, cepat, gunakan kecepatan tercepat kamu, beritahu Su Zhangtian. Tidak peduli apa, mereka tidak dapat mengambil tindakan terhadap keluarga Gu. Katakan pada mereka untuk berhenti di mana mereka berada, dan tunggu aku. Kamu harus pindah sekarang. Petik 2. Mendengar itu, politisi terkejut, dan segera menjawab, ya. Ketika politisi itu terbang keluar, penjaga perempuan itu melanjutkan, lawannya sangat kuat, kita harus hati-hati. Dan lawan sudah menyerang, jadi mereka tidak akan tinggal di area yang sama. Kamu harus menarik keluarga lain, menjadikan mereka mata dan telinga kita, jika mereka menemukan karakter yang mencurigakan, kita akan segera menangkap dan menyelidiki. Orang-orang tua itu, aku hanya khawatir mereka tidak akan mendengarkan. Planet Master merasa itu adalah tugas yang sulit. Penjaga wanita itu dengan dingin berkata, dengan menggunakan nama pemerintahan Wu Hou, undang semua leluhur dan ahli dari Black Mountain City, siapa yang berani tidak datang. The Planet Master tertegun, pasti tidak ada. Waktu adalah esensi. Cepat, penjaga wanita memiliki kilatan dingin di matanya. Planet Master langsung menjawab, aku akan pergi sekarang. Ketika Tang Tian dan rombongan muncul di pintu belakang keluarga Gu, mereka menemukan bahwa tidak ada suara berkelahi, dan Tang Tian menghela nafas lega. Pesta itu menemukan jalan mereka ke halaman belakang tempat mereka hidup dengan akrab dan tenang. Tidak ada seorang pun. Tang Tian menghela nafas lega, membawa Di Heng Zhan dan menyelinap ke kamar diam-diam seperti pencuri, dengan Ling Su di belakang. Apakah Ah Tian belum kembali? Suara Gu Sue tiba-tiba terdengar dari luar halaman. Tang Tian dan Ling Su melompat kaget, mereka saling memandang, dan Tang Tian menurunkan suaranya, cepat dan sembunyikan dua hal ini. Sesuatu. Di Heng Zhan masih baik-baik saja, dan tenang saja, mata gadis rotan itu langsung melotot terbuka lebar, berkobar. Langkah kaki mendekat, tatapan Tang Tian menyapu ke lemari di sudut ruangan, dan langsung terangsang, dia buru-buru membukanya, itu sangat cocok. Sini-sini. Tang Tian buru-buru pindah ke Ling Su. Di Heng Zhan dan gadis kecil rotan ditempatkan tegak di dalam, Tang Tian memperingatkan, sebaiknya kamu tidak bermain-main, jika kamu berani bergerak, hehe. Tang Tian memperhatikan mata gadis kecil itu berbalik, tampaknya tidak memperhatikan kata-katanya. Tawanan tak masuk akal ini. Tang Tian mengeluarkan belati yang sangat tajam dari Aquarius Martial Cabinet, belati itu masih memiliki aroma daging panggang, karena Tang Tian biasanya menggunakannya untuk memotong daging panggang. Belati untuk daging bakar juga dianggap pisau dingin itu dekat dengan leher gadis kecil itu, rasa dingin yang menggigit itu, langsung membuat gadis kecil itu membeku. Tidak peduli seberapa nakal gadis kecil itu, dia benar-benar diteror sekarang. Jika kamu berani bermain-main, aku akan menggaruk wajahmu. Tang Tian melotot, dengan sengaja menurunkan suaranya untuk mengancam. Sampai gadis kecil itu mengungkapkan ekspresi ketakutan, Tang Tian kemudian menarik belati dengan puas. Langkah kaki di luar rumah semakin dekat, Tang Tian cepat-cepat menutup lemari, dan melemparkan topeng orangutan di wajahnya, serta topeng panda Ling Su. Ghostly Claw dan Bing kembali ke cross door. Berderit, pintu terbuka. Gu Sue melihat Tang Tian dan Ling Su, menghela nafas lega, tetapi langsung mengerutkan kening, wajahnya sedingin es, di mana kalian pergi untuk bermain-main. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia menyadari bahwa itu adalah pilihan kata yang salah, dan langsung memerah.
Aha, Little Su dan aku berdua memutuskan untuk memiliki pertempuran yang tepat, tetapi ruang di sini terlalu kecil, kami takut merusak rumah. Kami melangkah agak jauh, dan akhirnya tersesat. Tang Tian bertele-tele. Ling Su ada di samping, menatap, tanpa sepatah kata pun. Kalah. Gusue tertegun, dan bertanya dengan terkejut, seberapa jauh kamu pergi, sampai kamu bahkan tersesat. Tang Tian menggaruk kepalanya, pura-pura bingung, kami juga tidak yakin, jika kami tahu bagaimana kami akan tersesat. Tang Tian kemudian segera mengubah topik, apakah orang-orang dari grup Susi datang? Mereka datang. Gusue memutar matanya pada Tang Tian, mereka sudah ada di sini 2 hari yang lalu, untungnya aku tidak mengandalkan kalian, kalian sangat tidak dapat diandalkan pada saat genting. Tapi untungnya kalian tidak ikut, orang-orang itu terlalu kasar dan tidak masuk akal. Tetua Yu dan yang lainnya datang tepat waktu, jadi tidak ada banyak konflik. Suara Gusue menjadi mendung, tapi pamanmu terluka. Ah! Tang Tian terkejut, wajahnya tanpa sadar melontarkan amarah, apakah lukanya serius? Siapa yang melakukannya? Dia perlu istirahat sebentar. Gusue sudah menyesal memberitahu Tang Tian tentang masalah ini, dia tahu bahwa Tang Tian pasti tidak akan membiarkan insiden ini pergi, dia khawatir Tang Tian akan terluka. Dia buru-buru berkata, tidak ada yang serius. Ah Tian, sebaiknya kamu tidak keluar beberapa hari ini, aku sudah memberitahu mereka bahwa kalian dalam pelatihan terbatas, masalahnya kali ini tidak begitu sederhana. Ini adalah pertarungan antara Sushi Group dan tiran lokal, meskipun Sushi Group tidak lemah, tetapi masing-masing klan memiliki kemampuan yang kuat juga, konflik antara kedua belah pihak telah lama lasting, tapi selalu mempertahankan gencatan senjata, kali ini mereka akhirnya meletus. Yang penting bagi kami sekarang adalah untuk duduk dan mengamati apa yang terjadi selanjutnya. Petik 2. Wajah Tang Tian menjadi gelap. Gusue mencatat masalah, dan bahkan lebih khawatir, Ah Tian, jangan terlibat, sudah ada pakar dari setiap klan yang datang hari ini, situasi di sini benar-benar halus dan rumit, Ah Tian, sebaiknya kamu tidak membuat masalah. Petik 2. Nona, teriakan kepala pelayan tiba-tiba datang dari luar halaman. Gusue terkejut, wajahnya perlahan menjadi tenang, mengangkat suaranya dan menjawab, ada apa? Tetua Yu mengundang kamu untuk berdiskusi, kepala pelayan buru-buru menjawab. Mengerti, Gusue menjawab. Dia berbalik, merendahkan suaranya, dan menatap Tang Tian, Ah Tian, kamu tidak boleh bertindak sembarangan, meskipun kamu tangguh, tetapi kamu tidak bisa menghadapi semua orang dalam jumlah besar. Tang Tian bisa merasakan keprihatinan yang mendalam pada kata-kata Gusue, dan tersentuh, ekspresinya menjadi tenang, dan menjawab, aku tahu. Gusue sedikit tenang, dan berkata, aku akan pergi untuk melihat dulu. Setelah mengomel pada Tang Tian, dia kemudian berbalik untuk pergi. Saat Gusue pergi, kemarahan Tang Tian langsung meledak, kelompok bajingan ini. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Petik 2. Betul, Ling Su juga sama marahnya, atas nama keadilan. Tang Tian tiba-tiba tenang, dan melirik Ling Su, apakah luka kamu serius? Tidak serius, meditasi selama 2 jam sudah cukup untuk pemulihan. Ling Su sangat ingin, apakah kita akan bertarung? Salah. Apakah kita akan menegakkan keadilan? Petik 2. Betul, kami akan menegakkan keadilan. Tang Tian menggema, wajahnya menunjukkan ekspresi ganas, jadi bagaimana jika mereka memiliki lebih banyak orang? Apakah kita harus mentolerir dalam keheningan hanya karena kita kalah jumlah? Pasti ada jalan, Bing, cepatlah keluar. Petik 2. Bing muncul. Ide bagus apa yang kamu punya? Tang Tian memandang Bing dengan penuh harap, kamu sekarang penasihat militer kami. Bing melemparkan tangannya ke udara dengan pandangan tidak berdaya, aku hanya seorang instruktur, konspirasi dan tipuan seperti itu, aku sama sekali tidak pandai dalam hal itu. Tang Tian langsung kecewa, dan bergumam pada dirinya sendiri, bahkan kamu tidak punya ide. Betapa hebatnya jika Qian Hui ada di sini, dia pasti akan punya rencana. Petik 2. Ling Su mencibir, menurutku, kita harus bertarung ketika saatnya tiba. Seseorang mengatakan ini sebelumnya, keadilan ditegakkan dengan tinju. Petik 2. Keadilan ditegakkan dengan tinju. Tang Tian mengunyah kalimat ini. Cemerlang. Bing memuji, dan menatap Ling Su dengan sedikit heran. Tiba-tiba, suara gedoran datang dari lemari. Tang Tian mengerutkan kening, menyerbu dengan marah untuk membuka lemari, dan gadis kecil itu mulai menangis. Ada apa dengan semua kebisingan itu? Apakah kamu lelah hidup? Tang Tian berteriak dengan membunuh, dengan kental. Gadis kecil itu terus terisak-isak, Tang Tian bingung, melepas syal di mulutnya, dan mendengus, sebaiknya kamu tidak melakukan trik apapun. Gadis kecil itu megap-megap menghirup udara, melebarkan matanya, dan dengan polos berkata, aku hebat dalam konspirasi dan penipuan, aku bisa membantumu. Tang Tian menilai gadis kecil itu, dan tertawa keras, berapa umurmu? Sudahkah kamu belajar aritmatika di bawah 100? Konspirasi dan penipuan ya. Petik 2. Gadis kecil itu memutar matanya ke arah Tang Tian dengan tatapan jijik, aritmatika di bawah 100. Apakah kamu menilai aku berdasarkan standar kamu sendiri? Maaf, aku harus mengecewakan kamu. Matematika aku, diajarkan oleh guru Agedai Minor dalam astronomi, bahasa aku diajarkan oleh guru Lise, fasih dalam 3 bahasa, mahir dalam 6 bahasa, seni aku diajarkan oleh guru Ning Yuan, tarian aku diajarkan oleh guru Gong Sun, selain itu, minat aku melibatkan mekanik, penelitian dalam inti roh. Petik 2.
Mereka bertiga, Tang Tian, Ling Su, dan Bing, terpana dengan apa yang mereka dengar. Aritmatika di bawah 100, tahukah kamu? Tang Tian berbalik untuk bertanya pada Ling Su. Ling Su memiliki wajah bingung, apa itu? Teknik tombak. Petik 2. Tang Tian menghela nafas lega, dan menepuk pundak Ling Su, dengan ratapan, kamu bukan sendirian. Gadis kecil itu berkata dengan sangat santai, jujur saja, nasib kalian sekarang sangat berbahaya. Cei, Tang Tian mencibir, jangan coba-coba menggertak kita. Keadilan akan menang atas kejahatan. Ling Su penuh dengan kebenaran. Bing diam-diam bergeser ke samping, untuk menunjukkan jaraknya dari keduanya. Meskipun aku tidak banyak mendengar barusan, tapi aku masih bisa secara kasar mengukur penderitaan keluarga Gu sekarang. Grup Susi jelas datang ke keluarga Gu dengan motif tertentu, tapi aku percaya, kamu jelas belum mengetahui maksud sebenarnya mereka. Dan tetua Yu itu, jelas berusaha untuk membangun prestisenya. Sekarang kedua belah pihak terjebak dalam konfrontasi, sumbu untuk seluruh masalah ini adalah keluarga Gu. Ada dua jenis bahaya di sini. Pertama, tetua Yu itu atau siapapun dia berusaha membela keluarga Gu, dengan niat buruk. Jika aku tetua Yu, selain membangun prestise aku akan mengambil kesempatan untuk menelan keluarga Gu. Keluarga Gu lemah dan terkepung di semua sisi, itu adalah angsa emas, mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk menelan mereka? Selain itu, jangan lupa, kamu adalah sumbu, bibit, jika ia ingin mengendalikan situasi, ia harus memiliki kendali yang kuat terhadap keluarga Gu, jika terjadi keadaan darurat yang tidak terduga. Petik 2. Senyum yang muncul di wajah gadis kecil itu, membuat hati Tang Tian menjadi dingin, tetapi dia masih keras kepala, itu masih harus bergantung pada apakah kita setuju atau tidak. Kamu, gadis kecil itu terus mencibir, bukannya aku membenci kalian, tetua Yu memiliki dukungan kuat, ini disebut kekuatan. Apakah kamu tahu apa artinya tak terhentikan? Setelah kekuatan memegang pengaruh, kalian tidak pernah bisa menghentikannya. Dia hanya perlu menemukan beberapa orang acak, dan membunuhmu. Apa yang bisa keluarga Gu lakukan? Kalian tangguh, tetapi pihak lain memiliki banyak orang. Setelah diserang oleh pria misterius itu, mereka benar-benar dapat memasak alasan dan mendorongnya ke grup Susi. Masalah semacam ini, jelas akan dilakukan oleh grup Susi. Dan dengan demikian menciptakan konflik baru. Petik 2. Anggota tubuh Tang Tian menjadi dingin, meskipun dia tidak cerdas, dia bisa melihat, gadis kecil itu benar, dia bertindak tenang, lalu apa bahaya kedua? Gadis kecil itu tahu bahwa kata-katanya telah mengacaukan Tang Tian, dan menghela nafas lega, dan dengan tenang melanjutkan, jenis bahaya kedua, kamu tidak mengetahui maksud dari kelompok Susi, jika niat kedua belah pihak tidak berada di halaman yang sama, tidak akan ada penyebab konflik, sehingga kedua belah pihak pasti akan mencapai konsensus, dan pada saat itu, keluarga Gu pasti akan menjadi domba kurban. Petik 2. Tang Tian diikat lidah, dan tergagap, apa yang ada dalam keluarga Gu yang patut dicemburui oleh grup Susi? Gadis kecil itu mencibir, siapa tahu, mungkin kecantikan itu barusan, hanya dari suaranya saja, aku tahu dia pasti cantik. Wajah Tang Tian menjadi gelap, dan menatap tajam pada gadis kecil itu, jika kamu tidak ingin menderita, kamu lebih baik berhenti membuat lelucon ini. Gadis kecil itu menggigil di punggungnya, Tang Tian di depannya, seperti binatang buas yang berbahaya. Orang ini benar-benar pasangan yang cocok untuk topeng orangutan. Dia tahu untuk berperilaku dan mengubah topik, apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana menghadapinya? Perhatian Tang Tian memang bergeser, bagaimana aku bisa menghadapinya? Gadis kecil itu mengungkapkan tatapan puas diri, sebenarnya ini sangat sederhana, biarkan keluarga Gu keluar ke matahari dari naungan tetua Yu, ke dalam penglihatan semua orang, sehingga semuanya jelas untuk dilihat semua orang. Siapapun yang ingin meraih cakarnya, harus memiliki keraguan. Tetua Yu tidak bisa mundur sekarang juga. Petik 2. Tang Tian langsung tercerahkan, dan dengan gembira menepuk kepalanya, metode yang sangat sederhana, mengapa aku tidak memikirkannya? Gadis kecil itu terlihat arogan, masalah yang mudah. Wow. Syal dimasukkan ke mulutnya sekali lagi, matanya bulat lebar, dan menatap Tang Tian dengan marah. Tang Tian mengungkapkan senyum polos, menepuk-nepuk kepala kecilnya, dan berkata dengan munafik, Genius little girl, aku akan mencoba metode kamu terlebih dahulu, jika terbukti efektif, aku akan kembali untuk mengucapkan terima kasih. Wow. Petik 2. Teriakan marah gadis kecil itu teredam oleh lemari. Keluarga Gu sekarang, sangat sibuk, dengan para ahli berkumpul. Tapi Gu Sue tidak terlalu senang, dia tahu dengan jelas bahwa setiap orang di sini memiliki motif tersembunyi, mereka memiliki niat mereka sendiri. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Gu berjuang untuk bertahan hidup, seperti berjalan di atas es tipis, untuk kesalahan penilaian, akan menghasilkan bencana besar. Tetapi dihadapkan dengan kelompok Susi yang agresif, keluarga Gu tidak memiliki alternatif lain. Saat dia berjalan ke aula, Gu Sue mengatur pikirannya, tatapannya menjadi ditentukan sekali lagi, dan sedikit senyum muncul di wajahnya. Ketika dia pindah ke aula, dia mendengar suara tulus tetua Yu, ayo, datanglah Nona Gu, talenta muda ini, kamu harus mengenalnya. Briswat Wu Zexing, ketika Pak Tua Wu ada, dia adalah sahabat karib aku, kali ini ketika aku mengirim kabar kepada keluarga Wu, keponakan kita yang terkasih Zexing secara pribadi datang, dan aku langsung merasa lega. Petik 2. Wu Zexing berusia sekitar 30-an,
tampak dewasa, memiliki tubuh tinggi, wajah persegi dengan alis tebal, dan telapak tangan besar dan tebal. Dia adalah seorang ahli terkenal di Humble Forest Planet, peringkat nomor 41 sejak 5 tahun lalu, dan dikhususkan untuk seni bela diri. Dia tidak peduli dengan hal-hal duniawi, dan bagaimana kemampuannya saat ini, tidak ada yang tahu. Tapi hampir semua orang percaya, peringkat Wu Zexing akan naik lagi. Wu Zexing tersenyum kecil, dan dengan rendah hati berkata, Paman telah membuatku tersanjung, kamu adalah inti kami, tanpa Paman bersatu, tidak akan ada begitu banyak ahli berkumpul di sini. Mata Tetua Yu memunculkan noda sombong, Wu Zexing mewakili keluarga Wu, dan keluarga Wu bukanlah keluarga kecil, tetapi salah satu dari 5 keluarga terbesar di Humble Forest Planet. Gusue membungkuk dengan sopan dan tertawa, jumlah ahli yang aku temui hari ini, jauh lebih banyak daripada yang aku lihat lebih dari 10 tahun sebelumnya. Ketika Gusue mengangkat kepalanya, mata Wu Zexing melotot dengan ekspresi takjub. Gusue selalu menjadi cantik, dengan kulit seputih salju, yang tampaknya mudah patah, tetapi setelah mengalami banyak penderitaan, dia sekarang memiliki ketangguhan dan sikap yang ditambahkan, dan wataknya sangat meningkat. Sejak Gusue memasuki aula, beberapa tatapan langsung menjadi sangat panas. Li Xin dan yang lainnya memiliki tatapan berapi-api, dan memandang Gusue tanpa menyamar. Wu Zexing tersenyum, Nona Gu telah membuatku tersanjung, aku tidak layak mendapat gelar pahlawan. Ayaye, Tetua Yu dengan sengaja menyeret suaranya, jika keponakan sayangku Zexing tidak layak menjadi pahlawan, siapa lagi yang layak? Jangan bilang, orang tua seperti aku bisa menjadi pahlawan. Seorang cantik yang cocok dengan seorang pahlawan, jangan bilang kamu ingin melepaskan kecantikannya, Zexing. Petik 2. Wu Zexing tampak sedikit canggung, sementara wajah-wajah lainnya menjadi gelap. Setelah mendengar kata-kata tumpul seperti itu, Gusue tidak bahagia, tetapi wajahnya tampak sangat tenang, dan tersenyum tipis, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Tetua Yu dengan santai berkata, Nona Gu sekarang berada di masa jayanya, dan masih lajang. Keponakan aku tersayang Zexing, juga lajang, bukankah ini cocok dengan surga? Keluarga Gu memiliki latar belakang, dan keluarga Wu adalah keluarga besar terkemuka di Humble Forest Planet kami, pasangan yang sempurna. Kedua orang tuamu tidak lagi di sini, karena aku telah menemukan ini, mengapa tidak? Aku akan menjadi mak comblang, dan menyelesaikan pernikahan ini. Petik 2. Wu Zexing sangat tersentuh, terlepas dari apakah itu penampilan atau latar belakang, tidak ada yang perlu diperhatikan tentang Gusue, dan apa yang paling menggerakkannya, adalah sikap tenang yang dimiliki Gusue dalam semua yang dia lakukan, yang sesuai dengan kesukaannya. Wajah Gusue menjadi putih, anggota tubuhnya menjadi sedingin es, dia memaksakan tawa. Tetua Yu, maaf mengecewakan, orang tua Gusue telah meninggal dunia, dan aku adalah kepala keluarga Gu sekarang, aku telah membuat sumpah dahulu untuk tidak pernah menikah, dan melindungi keluarga Gu. Senyum di wajah Tetua Yu menghilang, dan memicingkan matanya, oh, ini baik-baik saja. Dengan Zexing menjagamu, keluarga Gu pasti akan makmur, aku percaya, para tetua dari masing-masing keluarga di keluarga Gu, pasti akan setuju. Petik 2. Keluarga Gu berada di ambang kehancuran. Dibandingkan dengan keluarga Wu, keluarga Gu memucat dibandingkan, jika para tetua tahu bahwa dia akan menikah dengan Wu Zexing, mereka pasti akan setuju. Tapi, di kepalanya muncul wajah Tang Tian yang menyeringai bodoh, dan dia langsung merasakan jantungnya memilukan kesakitan. Tunggu, aku Li Xin juga lajang, keluarga Li aku tidak lebih buruk dari keluarga Wu, dengan melakukan itu, Tetua Yu sepertinya menunjukkan pilih kasih Li Xin tiba-tiba maju, wajahnya muram. Betul. Jitian juga maju ke depan, dan mencibir, tidak kusangka kita telah melayani Tetua Yu dengan sepenuh hati, dengan melakukan itu, bagaimana kita dapat diyakinkan. Seketika, saat debat hening meledak di aula, jelas apa yang dikatakan Jitian, telah membangkitkan sentimen publik. Tiba-tiba keadaan yang tak terduga, mengejutkan Tetua Yu, dia terkejut dan marah, tetapi dalam sekejap mata, dia mulai tertawa terbahak-bahak, dan mengangkat kedua tangannya, memikirkan lelukonku hanya menghasilkan begitu banyak pahlawan, Nona Gu sedang dalam kesulitan sekarang, semua orang adalah pahlawan muda, gagah dan tampan. Aye, ini juga masalah yang membahagiakan, yang lain hanya bisa menghasratkan mereka, namun Nona Gu telah menarik 3 pahlawan muda dengan segera, bagaimana cara menentukan pilihan kamu, aku tidak akan berani berbicara lagi. Semuanya tergantung pada kemampuan kamu. Petik 2. Ekspresi Li Xin dan Jitian melunak, keduanya memandang Wu Zexing secara provokatif, dan wajah Wu Zexing menjadi gelap. Li Xin peringkat 45, sementara Jitian peringkat 43, peringkat semua orang hampir sama, kemampuan mereka setara, sehingga Li Xin dan Jitian tidak merasa terancam. Li Xin berusia 22 tahun ini, sementara Jitian baru berusia 21 tahun, keduanya masih muda, dan memiliki masa depan yang menjanjikan di masa depan. Wu Zexing sudah berusia 30 tahun, meskipun kemampuannya sekarang lebih unggul dari dua lainnya, bagaimana masa depan bisa berubah, tidak ada yang tahu pasti. Wu Zexing tenang, dan perlahan-lahan memasuki alun-alun, dengan suara yang dalam, kita semua adalah seniman bela diri, dalam hal ini, kita akan membiarkan kemampuan kita yang berbicara. Siapapun yang menang, akan mendapatkan keindahan. Petik 2. Li Xin dan Jitian yang muda dan kuat setuju tanpa ragu. Baik. Siapa yang takut?
Gusue menggigit bibirnya rata-rat, wajahnya sangat pucat, perasaan penghinaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya, bangkit, dia merasa diobjektifkan, dilemparkan seperti boneka, dan tidak ada yang meminta pendapatnya. Wu Zexing bertanya dengan dingin, siapa yang pertama? Li Xin melompat ke alun-alun, dan dengan sombong menyatakan, aku duluan. Wu Zexing tidak menyia-nyiakan waktu, dan mengayunkan pedangnya, dengan ringan memperingatkan, pedang ini dikenal sebagai pedang cakar elang, itu adalah harta perunggu dari konstelasi elang surgawi, kamu harus berhati-hati. Petik 2. Jelas bagi semua orang untuk melihat bahwa pedang di tangannya tidak biasa, bilahnya memiliki cahaya agak putih, pegangannya berbentuk seperti cakar elang, tergenggam pada bilahnya. Li Xin mendengus, dan 2 cincin perunggu muncul di tangannya, siapa yang tidak punya harta. Harta perunggu dari Constellation Cetus, Wur Devouring Rings. Petik 2. Baik, Wu Zexing berteriak, dan tiba-tiba sikapnya meroket, melangkah maju, dan menikam pedangnya. Banyak sinar hijau, seolah-olah gossamer, menyelam ke pedang cakar elang di tangannya, dan cakar elang menggenggam pisau, tiba-tiba meledak dalam kecemerlangan, 3 cakar elang menembakkan 3 sinar cahaya, sepanjang bilah, disalurkan ke ujung dari pedang. The Eagle Claw Sword menghilang ke udara. Li Xin merasakan perasaan sedingin es, diarahkan langsung ke lehernya, dan langsung ngeri, mengangkat cincin pemakan paus untuk melindungi tanda vitalnya. Ding! Kilatan cahaya pedang hijau, muncul entah dari mana di udara, dan menghantam Wur Devouring Rings Li Xin. Li Xin melihat kekuatan sejati mengambang yang tak terduga, memasuki meridiannya, itu tidak seperti kekuatan sejati normal yang penuh dengan kekuatan destruktif, tetapi perasaan kosong yang sulit dipahami. Kekuatan sejati yang dia blokir, menjadi macet dan tidak bisa menyerang, membuatnya mual dan hampir muntah darah. Sebelum dia bisa melawan, cahaya pedang hijau samar, tiba-tiba muncul di depan matanya, dan mengarahkan lurus ke matanya, dengan ngeri, dia tidak peduli, menurunkan pinggangnya dan berbohong langsung ke belakang, dan lampu pedang hijau samar menerkam ujung hidungnya. Wajah Li Xin memucat, dia tidak berharap seni pedang Wu Zexing begitu pemberani, cahaya pedang redup dan tak berbentuk, benar-benar tidak dapat diprediksi. Secara alami dia berada di ujung tongkat yang lebih pendek sejak awal, dia menggertakkan giginya, dan memutar cincin penyerap paus dengan cepat di tangannya. Ring ring ring. Wur Devouring Rings mengeluarkan suara yang menyenangkan, sinar cahaya keemasan bersinar dari cincin, lingkaran cahaya keemasan jatuh dari atas kepala Li Xin, melindunginya di tengah. Ding! Cahaya pedang hijau samar menusuk lampu cincin, tidak bisa ditembus, hanya mengguncang lampu cincin. Wajah Wu Zexing memunculkan tatapan mencibir, lampu hijau yang terbang keluar dari lengannya bahkan lebih terkonsentrasi dan cemerlang, tubuhnya bergetar, dan semburan sinar hijau samar, seolah-olah sebutir beras bercahaya dengan lampu hijau, menabrak dering cahaya. Piak! Lampu cincin langsung hancur. Tetapi kemampuan Li Xin tidak biasa-biasa saja, dengan kesempatan untuk menarik napas, ia akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang. Sebuah titik cinabar merah terang muncul di dahinya, matanya menjadi dingin, wajahnya menjadi putih, seolah-olah itu adalah orang yang berubah. Yamashina Blood Meridian. Seruan terdengar dari tengah-tengah kerumunan secara instan, yang paling kuat dari keluarga Li, adalah meridian darah Yamashina, itu adalah salah satu meridian darah terkuat di planet hutan Humble. Legends mengatakan bahwa aktivasi meridian darah Yamashina, akan memungkinkan seseorang untuk dimiliki oleh Yamashina selama pertempuran, dan menjadi sangat tangguh. Setelah meridian darah Yamashina diaktifkan, bahaya Li Xin melonjak, tubuhnya bergerak, dan menghilang. Mata Wu Zexing memancarkan tatapan suram, tetapi tidak sedikit pun panik, pedang cakar elang di tangannya tampak bergoyang santai, kilatan cahaya pedang hijau, muncul di setiap sudut aula dengan sangat. Li Xin melambaikan cincin pemakan paus, sepetak sinar emas yang cemerlang, seolah-olah sebagai kapak cahaya emas raksasa, memotong langsung ke arah Wu Zexing, seni cincin yang ia praktikkan, disebut cincin kapak emas. Kecepatannya sangat cepat, sinar-sinar cahaya keemasan keluar satu demi satu, dan kapak cahaya mendesing keluar dan memenuhi langit, itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Semua orang menatap Li Xin dengan heran, kemampuan Li Xin, sebenarnya jauh lebih gagah daripada yang mereka bayangkan. Semangat semua orang meningkat, kesempatan seperti itu untuk melihat perdebatan para ahli, jarang terjadi. Mereka yang memiliki kemampuan lemah, tidak bisa menahan kekuatan kapak cahaya, dan mundur dengan tergesa-gesa. Sementara para seniman bela diri yang percaya diri sebagai krim tanaman, tetap berdiri di tempat mereka. Tiba-tiba, cahaya pedang hijau terbang di setiap sudut, semuanya langsung menuju ke Li Xin sekaligus. Suara mendesing tajam dari kapak cahaya, tidak bisa menutupi desis pedang yang cerah. Li Xin sama sekali tidak bingung, cincin pemakan paus di tangannya melambaikan sinar cahaya keemasan, lampu pedang hijau itu tidak mampu menembus cahaya keemasan ini. Namun, pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Pedang hijau, muncul di leher Li Xin tanpa peringatan, bila dingin itu, membuat Li Xin yakin, selama dia berani bergerak, pedang ini akan mengiris lehernya hingga terbuka. Li Xin membeku. Semua orang dalam kegemparan, semua orang sangat terkejut, sebenarnya tidak ada yang melihat dengan jelas, kapan Wu Zexing muncul di belakang Li Xin. Aku tersesat. Tenggorokan Li Xin mengering, wajahnya menguning. Wu Zexing dengan tenang menarik pedang cakar elang di tangannya, dan memindai ruangan, siapa lagi?
Jitian penuh dengan ngeri, keinginannya untuk bertempur semuanya hilang, pedang itu sekarang, bahkan dia tidak akan pernah bisa menghindarinya. Kemampuan Wu Zexing telah benar-benar mencapai tingkat yang luar biasa. Melihat bahwa tidak ada yang menjawab, Wu Zexing menyeringai, berbalik dan berjalan menuju Gu Sue yang pucat. Omong kosong. Suara marah bisa terdengar dari seluruh penjuru, langkah kaki Wu Zexing terhenti, matanya muncul niat membunuh. Sebenarnya ada seseorang yang masih tidak tahu tempatnya. Maka aku akan memberikan contoh untuk semua. Pada saat ini, suara lain berdering dengan santai. Hei, anak muda yang seperti dewa, ada orang yang benar-benar berani merebut adikmu. Orang lain bisa mentolerir, tetapi bukan aku. Aye, anak muda yang cerdas bukan orang yang akan menemukan masalah, bagaimanapun, serahkan hal ini padaku, aku pasti tidak bisa mengambil ini berbaring. Petik 2. Setelah mendengar teriakan marah Tang Tian, Gu Sue pucat tiba-tiba mengangkat kepalanya, mata yang kehilangan keinginannya untuk hidup, menyala dengan tampilan yang berdenyut-denyut. Sosok anak muda, berdiri dengan luar biasa, di ambang pintu aula. Ling Su tahu tempatnya dan memeluk tombak peraknya, dan berlari ke samping, dia menatap tanpa bisa apa-apa pada Tang Tian yang tidak terkendali. Orang ini, sarafnya tersentuh. Tatapan Tang Tian menyapu semua orang di aula, tatapannya seperti nyala api yang menyala-nyala, dimanapun ia menyapu pandangannya, suhu di sekitarnya tampak naik. Tang Tian benar-benar marah karena marah. Dia merasakan darahnya mendidih di dalam dirinya, membakar kulitnya dan menyebabkan rasa sakit, kemarahan yang hebat, membuatnya gemetar karena marah, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari dalam dirinya. Semua yang dikatakan gadis kecil itu, pada saat ini dilupakan olehnya dengan jelas, penglihatannya yang merah padam, terkunci erat pada Wu Zexing. Aku tidak berharap kamu sekumpulan kabut tua, menjadi sangat tak tahu malu sedemikian rupa. Tang Tian tiba-tiba tersenyum, bahkan nafas yang dihembuskannya, tampak panas seperti nyala api. Dia mengambil langkah besar, dan berjalan ke aula. Kecepatannya tidak cepat. Murid-murid Wu Zexing tiba-tiba mengerut, untuk setiap langkah Tang Tian, akan meninggalkan jejak kaki yang jelas pada papan tulis. Aku sudah lama mendengar bahwa Nona Gu memiliki 3 teman yang hebat, setelah melihat kalian hari ini, kamu memang luar biasa. Tetua Yu tertawa riang, sepertinya tidak peduli, namun, masalah keluarga Gu, akan diputuskan oleh keluarga-keluarga Gu, anak-anak kecil tidak boleh menghalangi orang dewasa. Klan tetua, maju dan berbicara, kamu adalah tetua Nona Gu, jangan ragu untuk berbicara. Petik 2. 3 tetua klan berjalan keluar, pandangan mereka dilemparkan ke Tang Tian, memiliki sedikit ketakutan. Mereka secara pribadi menyaksikan betapa gagahnya Tang Tian, dan hati mereka dipenuhi teror, terhadap Tang Tian. Ketika 3 tetua klan berjalan keluar, semua warna mengering dari wajah Gu Sue, dia menatap ketiga tetua klan dengan tak percaya. Jangan takut. Tetua Yu tersenyum hangat, aku di sini, ada begitu banyak pahlawan di sini, aku tidak akan membiarkan kalian menderita keluhan apapun, jadi jangan ragu untuk mengungkapkan pikiran kamu. Dia memperhatikan perubahan di Gu Sue, serta wajah-wajah yang dilanda teror dari yang lain, dia tahu bahwa metodenya yang tidak bermoral, telah mengancam orang-orang ini. Dia sangat senang, dia ingin mengirim pesan kepada orang-orang ini, meskipun mereka lebih tangguh dalam hal seni bela diri, tetapi sebelum dia, mereka tidak akan dapat melakukan apapun. Salah satu tetua klan, bergumam, Sue telah mencapai usia yang cocok untuk menikah. Petik 2. Wajah Gu Sue sangat pucat hingga membuat hati seseorang terkilir. Senyum tetua Yu lebih lebar. Hahaha. Tiba-tiba, tawa nyaring yang menusuk terdengar di seluruh aula. Semua orang berbalik, dan melihat Tang Tian meledak tertawa, seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang sangat lucu. Mata Elder Yu menyipit, di matanya yang keruh, niat membunuh itu muncul. Tapi dengan gambaran besarnya, dia sama sekali tidak khawatir, dan diam-diam, dia menarik ketiga tetua klan. Tang Tian tiba-tiba menghentikan tawanya, dan menatap ketiga tetua klan, tanpa sepatah kata pun. Bulu-bulu berdiri di ujung pada ketiga tetua klan, dan teror di wajah mereka bahkan lebih jelas. Saat tetua Yu hendak berbicara, Tang Tian tiba-tiba tertawa. Keluarga Gu seperti itu tidak layak mendapatkan perlindungan dari Ah Sue. Tang Tian menggelengkan kepalanya, dan dengan santai mengatakan, karena begitu, biarkan aku menghabisi keluarga Gu dalam pertumpahan darah kalau begitu. Nada bicara Tang Tian tenang, tetapi seolah-olah dia telah melemparkan bom ke dalam hati semua orang. Semua orang menatap kaget pada anak muda ini, kalimat ini, dengan santai disebutkan seolah-olah bertanya apa yang harus makan malam, tetapi niat membunuh dan bau darah, tampaknya melanda, tiba-tiba, semua orang tampaknya melihat jalan yang bermandikan darah, dengan seorang anak muda yang mirip dengan Asura, berdiri dengan bangga. Napas tiga tetua klan hampir berhenti, warna dari wajah mereka, langsung memerah, tubuh mereka mulai bergetar tak terkendali, suara gigi mereka bergetar, jelas terdengar, di aula yang sunyi senyap. Tetua Yu tidak mengharapkan itu, Tang Tian benar-benar berbicara tentang ancaman yang begitu keterlaluan dan telanjang, di depan begitu banyak orang. Dia kaget dan marah, dia menyadari bahwa dia salah perhitungan, lawannya bukan lelaki parubaya yang cerdik, tetapi pemuda yang tak kenal takut, sembrono, berdarah panas. Jika dia tidak dengan cepat menekan ini, prestisenya. Jitian di depan Tetua Yu tidak bisa menekan dirinya sendiri, dan berteriak, keberanian seperti itu. Petik 2. Heh.
Tang Tian tertawa lagi, giginya yang putih bersalju menggeliat. Ah Sue sekarang, harus dipenuhi dengan keputusasaan dan kesedihan. Dia pasti merasa tak berdaya. Dia pasti merasa kedinginan. Kemarahan mengaduk di dalam dirinya seperti badai, dan melonjak ke dalam Tang Tian. Bajingan ini, mengapa kamu memperlakukannya begitu? Mengapa kamu harus mengorbankannya, meninggalkannya? Semua untuk dunia kotor kamu. Semua untuk masa depan kamu. Apa yang harus kalian lakukan? Aku akan tidak pernah membiarkan itu. Kaki Tang Tian dimulai, dan melompat ke arah Ji Tian dengan berani. Tidak ada yang menyangka, Tang Tian benar-benar akan memulai pertarungan, apakah dia tidak tahu bahwa lawannya jauh lebih kuat darinya. Ketika pemuda yang menyala itu dibesarkan adalah kekacauan yang menyala-nyala, seruan kaget terdengar dari kerumunan. Anak muda itu melompat ke udara seperti sosok yang terbakar, dan membeku dalam penglihatan putih buram Gusue. Seketika, air mata panas mengalir di pipinya, wajah putus asa yang dingin merasakan kehangatan air mata. Ah Tian! Tiba-tiba, pedang hijau muncul entah dari mana, dalam pandangan putihnya, itu seperti daun bambu yang tersembunyi dalam kegelapan, bertujuan untuk kesempatan pada tembakan fatal. Ah Tian, hati-hati. Seketika, Gusue menjerit tanpa sadar, hatinya terasa seperti dicengkeram erat oleh tangan, ketakutan dan keputusasaan memenuhi tubuhnya, dan membawa sedikit kehangatan terakhir yang tersisa dalam dirinya. Wu Zexing menyerang. Sejak awal, dia tidak pernah berbicara, tetapi saat ini, dia menyerang. Pedang ini, dia tidak menyimpan reservasi apapun, karena dia melihat dengan jelas, bagaimana Gusue memandang Tang Tian barusan. Pada saat itu, dia merasakan jantungnya berdetak untuk pertama kalinya, rasa sakit yang tak terkatakan itu, dan amarah instan, menyerbu dirinya seperti racun. Gusue menyukainya. Niat membunuh tanpa akhir menyebar ke setiap inci tubuhnya, budidaya diri yang biasa ia banggakan, kini didorong ke bagian belakang pikirannya. Jeritan panik Gusue, di telinganya sekarang, memberinya kesenangan yang tak dapat dijelaskan. Bunuh dia. Dan Gusue akan menjadi milikku. Sebuah suara terus terngiang di benaknya, pedang ini, dia bahkan lebih fokus daripada sebelumnya. Dia bahkan punya firasat, bahwa ini akan menjadi tikaman terkuatnya dalam sejarah. Tidak ada yang bisa menghindari tusukan ini. Tidak ada tempat Tang Tian dapat meminjam dukungan dari udara, karena ia hampir ditikam dan dibunuh, tubuhnya tiba-tiba membungkuk, seolah-olah ia sudah lama mengharapkan tusukan ini, dan menyerempet ujung pisau. Wu Zexing yang memegangi gagangnya, merasakan perasaan hampa bepergian dari ujung pedang, perasaan yang begitu akrab, namun begitu luar biasa. Wu Zexing seakan tersambar petir, tubuhnya menjadi kaku, pikirannya menjadi kosong, matanya buram karena tidak percaya. Ketinggalan, tusukannya yang paling percaya diri, sebenarnya meleset dari sasaran. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ketika mereka melihat tusukan diam Wu Zexing, hampir semua orang percaya, kematian Tang Tian pasti. Tepat sebelum ini, mereka secara pribadi menyaksikan, bagaimana tikaman diam Wu Zexing, menerobos meridian darah Yamasina Li Xin. Dan kali ini, Wu Zexing bahkan melakukan serangan mendadak, dan itu dilakukan tanpa peringatan. Kematian sudah pasti. Tapi, Tang Tian sebenarnya menghindarinya. Dia benar-benar menghindari tusukan ini. Semua orang tidak siap secara mental untuk itu, bahkan Ji Tian. Wajah Ji Tian tanpa sadar menampakkan ekspresi takjub ketika melihat tusukan hantu seperti Wu Zexing. Penusukan yang indah dan tanpa jiwa, meskipun dia menyaksikannya secara pribadi, dia tidak merasakan sedikit pun ancaman. Permainan pedang Wu Zexing telah mencapai tingkat superior yang luar biasa. Ji Tian mirip dengan melihat karya seni yang indah, wajahnya memiliki persetujuan dan keheranan, karena untuk berakhirnya Tang Tian, dia bahkan tidak memikirkannya. Tapi semuanya, semua berubah, setelah mengelak, seolah-olah dia sudah lama mengharapkannya. Perubahan ini datang begitu tiba-tiba, itu tidak masuk akal. Ji Tian linglung. Ketika akhirnya dia sadar, pemuda yang tampaknya membawa api, seolah-olah meteorit yang jatuh, muncul hampir seketika di depan matanya. Oh tidak. Tinju, memperbesar visinya dengan cepat. Dia mengangkat tongkat pendek di tangannya dengan panik, dan meletakkannya di depan dadanya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa mata Tang Tian berwarna merah darah. Negara Frenzied. Tang Tian yang marah hanya merasa bahwa ada banyak monster melolong dan meraung di dalam dirinya, banyak badai mengguyur dadanya, dia merasa seolah-olah akan meledak berkeping-keping, pada saat dia mengangkat tinjunya, kekuatan dari dalam-dalam tubuhnya, yang mirip dengan letusan gunung berapi, menyembur keluar. Raungan itu dipenuhi amarah, penindasan, keputusasaan, ia ingin melampiaskan semua emosinya, semua amarahnya, semua badai petir di dadanya, dalam pukulan ini. Ekspresi ngeri Ji Tian, gagal menggerakkan Tang Tian. Dia seperti predator yang mengamati mangsanya, ketidakpedulian sedingin es itu, sangat aneh, namun begitu akrab. Tinju mengetuk tongkat pendek Ji Tian. Turbulensi kekuatan menyembur keluar, seperti air banjir dari gerbang pembuangan, tak terbendung. Tongkat pendek Ji Tian seolah-olah terbuat dari kertas, kepalan tangan Tang Tian merosot ke daging Ji Tian, melalui tongkat pendek. Kekuatan yang menakutkan,
membuat Jitian tidak punya waktu untuk berpikir, dan seolah-olah dia ditabrak oleh badak, dia menjerit, dan seolah-olah bola meriam ditembakkan, dia mengetuk pilar-pilar aula. Bam! Semua orang merasakan aula berguncang, di pilar yang memeluk beberapa orang, Jitian tertanam dalam. Setetes darah segar perlahan bergulir dari dahi Jitian, matanya terpejam rapat, dan koma. Puf puf puf. 3 tetua klan, menutupi leher mereka yang cacat, dilanda teror, dan runtuh ke lantai. Pada saat ini, di udara, sepasang kaki yang mengenakan sepatu tembaga jatuh dengan berat, tenggelam sampai lutut, di batu tulis yang sangat keras yang sekarang mirip dengan tahu. Dong! Terangan rendah seperti drum yang datang terlambat, menyentak semua orang. Kemudian, dengan menggunakan sepasang kaki sebagai bagian tengah, sebuah cincin ledakan yang tak terlihat membawa banyak potongan batu tulis yang terfragmentasi, dan menyapu semua sisi. Puf puf puf. Fragmen-fragmen itu tenggelam ke dinding seperti panah, para seniman bela diri lainnya di aula tampak tersentak bangun, dan mulai melindungi diri mereka sendiri. Tetapi kekuatan dari pecahan-pecahan itu, membuat semua orang terkejut. Ini hanya percikan fragmen. Setelah keributan, aula jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan. Hanya lolongan dan raungan Tang Tian yang mirip binatang buas, bergema di aula, seperti gulungan guntur. Siapa lagi? Hah, siapa lagi? Raungan dan raungan seperti binatang buas, terus berlanjut dengan gemilang. Wu Zexing menatap tak percaya pada pedang di tangannya. Pedang itu adalah pembunuh ciptaan aslinya, bernama Shadowless Breeze yang jarang dia gunakan. Karena tidak banyak lawan, pantas menggunakan pedang ini. Tapi pedang ini belum pernah meleset dari target sebelumnya. Namun hari ini, dia benar-benar kehilangan target. Dia masih tidak bisa mengerti bagaimana Tang Tian berhasil menghindari tusukan pembunuh ini. Mengapa lawan mengubah posisinya dan membungkuk pada saat itu? Kebetulan, atau apakah dia mengantisipasi tusukan itu? Mengantisipasinya, Shadowless Breeze. Ketika pikiran ini muncul, Wu Zexing gemetar tanpa sadar. Ketakutan yang tak bisa dijelaskan mencengkeram hati ini, pikiran yang lebih konyol dan menakutkan mengikuti, apakah dia sudah melihat melalui permainan pedangnya. Wu Zexing memiliki keyakinan yang sangat kuat, dalam permainan pedangnya sendiri. 5 tahun ini, dia tidak pernah kendur selama sehari, dan berlatih dengan hati-hati, permainan pedangnya perlahan berubah dari intimidasi menjadi serangan tersembunyi. The Breeze Sword memiliki banyak pencapaian. 5 tahun ini, ia telah menutupi diri dan menantang para ahli dari berbagai arena, membentuk permainan pedangnya, dan tidak pernah dikalahkan. Ini, Shadowless Breeze, adalah kartunya yang tersembunyi, dia hanya mengeksekusi karena marah, hanya karena marah barusan, dia tidak menyangka, bahwa serangannya yang paling percaya diri, akan benar-benar hilang. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Raungan Tang Tian, di telinganya, seperti angin sepoi-sepoi. Ling Su memandang Tang Tian yang telah terbang dari pegangan, wajah kaget. Lalu menatap Jitian di pilar, dia hampir tidak berani mempercayai matanya. Bagaimana bisa? Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Tang Tian, tetapi beberapa hari ini, dia telah melihat seperti apa standar Tang Tian, dan dia tahu dengan jelas. Kekuatan pukulan ini, telah jauh melebihi kekuatan biasanya Tang Tian. Kekuatan Tang Tian bisa dibandingkan dengan banteng, tapi jelas mustahil, untuk memiliki kekuatan yang mencengangkan. Mengingat kemampuan Jitian, yang tak sadarkan diri karena pukulan, berarti bahwa kekuatan pukulan ini, benar-benar menakutkan. Apakah ada sesuatu yang menyebabkan perubahan pada orang ini? Atau dia memiliki kekuatan tak dikenal yang dikumpulkan dan disembunyikan di tubuhnya? Ling Su mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi matanya menatap dengan aneh. Ho ho ho. Napas berat, perlahan menarik Tang Tian kembali ke akal sehatnya, warna dalam visinya perlahan memudar. Jitian yang tertanam di pilar, perlahan-lahan sadar. Murid Tang Tian tiba-tiba membesar. Ini. Ekspresinya bingung, dan menatap Jitian dengan tak percaya, dia menundukkan kepalanya tiba-tiba, dan melihat tinjunya. Ketika pukulan itu dieksekusi, Tang Tian hanya merasa hangat, dengan kepuasan yang tak bisa dijelaskan. Perasaan dingin, bangkit dari dalam tubuhnya, seluruh tubuhnya terasa luar biasa sigap, seolah-olah tubuhnya menjadi lebih ringan. Tubuhnya benar-benar menjadi lebih ringan. Tang Tian bingung, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya, dia tiba-tiba melompat, dan seluruh tubuhnya ditembakkan ke udara seperti roket, dan terbang langsung ke langit-langit aula. Ketika Tang Tian turun ke tanah dengan ringan, ekspresinya sangat aneh. Dia mencoba melakukan pukulan, begitu dia menekan, pupilnya tiba-tiba melebar, dan perasaan yang berbeda dari biasanya, merambat dari lengannya ke setiap inci tubuhnya. Dia bisa merasakan dengan jelas, kekuatan yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Senyum lebar muncul di wajah Tang Tian, dia sangat gembira, tetapi segera, diikuti oleh kebingungan yang mendalam. Kecepatan dan kekuatannya, telah meningkat secara eksponensial, hanya itu, mengapa begitu? Tunggu, kecepatan dan kekuatan. Mata Tang Tian terbuka lebar, seolah-olah otaknya disambar petir, dia tiba-tiba teringat darah dwarf dan darah malaikat yang dia telan, mungkinkah? Di aula yang sunyi, di bawah pengawasan semua orang, dia menutup matanya, menyebar membuka lengannya, dan benar-benar merasakan perubahan di tubuhnya. Wu Zexing tersentak dari linglung, ketika visinya mendapatkan kembali kejelasan,
pose Tang Tian di tengah aula dengan tangan terbuka lebar seolah-olah tidak ada orang lain, membuat darah mengalir ke wajahnya. Mengingat tembakan yang terlewatkan tadi, seperti duri yang tertancap jauh di dalam hatinya, dan sekarang tindakan provokatif Tang Tian, langsung membuatnya marah. Sejak kapan, apakah dia begitu diabaikan oleh orang lain? Bajingan! Tanpa ragu-ragu, dia menyerbu ke arah Tang Tian. Pada saat ini, matanya kabur, seorang pemuda dengan kemeja putih memegang tombak, dan menghalangi di depannya. Maaf, lawanmu adalah aku. Ujung tumpul ujung tombak Lingsu, diarahkan langsung ke Wu Zexing, wajahnya menunjukkan ekspresi jijik. Aku tidak menyangka, Breeze Sword yang terkenal, sebenarnya adalah pengganggu, bajingan jahat yang merebut keindahan. Pada akhirnya kamu adalah manusia dengan kepribadian anjing. Petik 2. Komentarnya membuat wajah Wu Zexing memerah, dia tidak mengharapkan siapapun, untuk membuat pernyataan tumpul seperti itu langsung ke wajahnya. Namun, keadilan akan menang atas kejahatan, tombak peraku adalah sinar matahari. Lingsu menggeram, ekspresinya tabah, konsentrasi di antara kedua alisnya, tampaknya menyebabkan cahaya yang tidak biasa di wajahnya. Sosok yang memegang tombak, tampaknya diselimuti awan api suci putih. Itu pernyataan yang sangat konyol, tetapi setelah datang dari mulut Lingsu, tidak ada yang berani tertawa. Gusue memandang Lingsu, sedikit heran. Sikap Lingsu yang mengesankan lebih kuat dari sebelumnya, yang paling mengejutkannya, adalah ekspresi tegas Lingsu, matanya yang merah jambu, memiliki pandangan yang sangat tabah. Kalimat yang dibicarakannya, adalah perasaan sejatinya. Wu Zexing sangat marah, matanya merah, karena dia telah dipermalukan berulang kali oleh para junior hari ini. Jika dia tidak secara pribadi menghabisi dua bajingan hari ini, maka di masa depan, judul Breeze Sword akan menjadi lelucon terbesar di seluruh planet hutan Humble. Kamu ingin mati? Wu Zexing mengeksekusi permainan pedangnya dengan marah, kilatan hijau yang menyilaukan, tiba-tiba terbang keluar dari ruang kosong 1,7 meter di depan Lingsu, secepat kilat. Semua orang yang hadir, tidak dapat menangkap jejak tusukan ini. Sinar perak mekar. Ding! Suara renyah dari logam, terdengar jelas di seluruh aula. Mata tetua Yu yang setengah tertutup seluruhnya, terbang tiba-tiba, di matanya yang suram, memancarkan sinar yang hampir tidak terdeteksi. Wu Zexing tertegun, tusukan ini, sebenarnya diblokir oleh orang lain lagi. Semua orang gempar. Puff! Suara yang nyaris tak terdengar dari dalam Tang Tian. Tidak ada yang memperhatikan, karena pandangan mereka, semuanya terpaku pada pertempuran sengit Lingsu dan Wu Zexing. Hanya tetua Yu yang tampaknya memerhatikan, alis putih saljunya berkedut tanpa terasa. Tiba-tiba, rasa bahaya yang menjulang muncul di hati tetua Yu. Tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan apapun, ada evolusi yang tiba-tiba. Puff puff puff. Serangkaian suara meledak di dalam Tang Tian. Kulit Tang Tian, yang terbuka di luar, bergetar seperti ombak. Retak-retak, serangkaian retak tulang terdengar pada saat bersamaan. Tubuh Tang Tian tampaknya memiliki monster yang menerobos. Ho! Di samping kaki Tang Tian, aliran udara samar, terbentuk dengan tenang, dan berkembang menjadi pusaran kecil. Itu. Murid tetua Yu mengerut karena rasa cemas dan bahaya menjadi semakin intens, tampaknya substansial. Matanya menunjukkan ekspresi khawatir, dia telah menjadi terkenal selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat kejadian aneh seperti itu. Tang Tian, dengan mata tertutup dan tangan terbuka lebar di depannya, tampak lebih misterius saat ini. Tetua Yu tidak pernah menyukai persimpangan dengan lawan yang tidak dia pahami, karena itu akan sangat berbahaya. Dia telah terkenal selama bertahun-tahun, dan telah melihat banyak seniman bela diri yang memiliki kemampuan lebih unggul daripada dia. Setelah menderita di tangan lawan yang tidak dikenal dan berbahaya itu membuatnya sangat berhati-hati sekarang. Dan justru karena kehati-hatiannya, itu memungkinkannya untuk mengamankan statusnya selama bertahun-tahun. Ho ho ho. Beberapa arus udara terbentuk, dan menyapu sekeliling, udara di sekitar Tang Tian, menjadi sangat tidak stabil. Tatapan tetua Yu terpaku pada Tang Tian, dan menghalau segala persiapan untuk menyerang, dia tidak dapat memahami apa yang terjadi pada Tang Tian, dan apa yang terjadi evolusi. Dia memutuskan untuk menunggu dan mengamati. Voila, arus udara mulai melonjak, suara juga berubah dari bernafas menjadi suara berkibar, seperti ketika angin menarik bendera. Kerikil di sekitar kaki Tang Tian, didorong oleh arus udara yang melonjak, dan berguling-guling di tanah. Banyak potongan kerikil seperti semut yang khawatir, tersebar di seluruh batu tulis. Keributan ini akhirnya menarik perhatian beberapa seniman bela diri yang asyik dalam pertempuran Lingsu dan Wu Zexing. Tuhanku, apa yang terjadi? Cepat, lihat. Suara seruan menyentak lebih banyak orang yang bangun, dan mengalihkan perhatian mereka ke Tang Tian di tengah aula, mereka tertegun oleh pemandangan di depan mereka. Kresek-kresek. Udara di sekitarnya dalam jarak 1,7 meter dari Tang Tian, tampaknya mendidih, banyak gelombang arus udara bertabrakan dan menyebabkan gesekan satu sama lain. Suara ledakan terkonsentrasi datang tanpa akhir, percikan api yang dihasilkan dari gesekan arus udara, berkedip-kedip. Sosok Tang Tian buram, seperti layar air yang mengalir memisahkan mereka. Selain Lingsu dan Wu Zexing yang terlibat dalam pertempuran sengit, tatapan orang lain semua sekarang tertarik oleh adegan ini. Tidak ada yang pernah melihat pemandangan yang luar biasa dan berdampak seperti ini.
Semua orang tercengang, dan mulut mereka dibiarkan terbuka, menatap Tang Tian dengan bingung. Mereka tampak seperti menyaksikan badai yang mengerikan, muncul tepat di depan mata mereka, sebuah pertanyaan terbentuk tak terkendali di benak semua orang, pemandangan apa yang menanti mereka, ketika badai ini sepenuhnya terbentuk. Penglihatan seperti apa itu? Tidak ada yang tahu. Mereka membuka mata lebar-lebar, bercampur ketakutan dan keingintahuan, tidak berani mengalihkan perhatian mereka. Suara ledakan menjadi lebih intens, udara di sekitar Tang Tian melonjak bahkan lebih, perasaan tenang sebelum badai, menyelimuti semua orang. Tiba-tiba, seolah-olah waktu berhenti, semua ledakan menghilang, dan arus udara yang bergelombang menjadi stagnan dan membeku. Segera ledakan keras mengikuti, jalur udara yang tidak stabil di sekitar Tang Tian, pecah berkeping-keping dalam sekejap. Gelombang udara yang kuat, bercampur dengan kekuatan yang menakutkan, menyapu seluruh aula. Seniman bela diri yang sedikit lebih lemah, seolah-olah mereka dijatuhkan oleh binatang buas, tidak dapat menstabilkan diri mereka sendiri, dan didorong ke sudut dengan paksa oleh gelombang udara. Wu Zexing yang berada di tengah-tengah pertempuran yang intens tidak siap untuk itu, ketika gelombang udara hampir mendekatinya di sekitar 9 meter, maka dia menyadari bahaya yang menjulang. Reaksinya sangat cepat, begitu gelombang mencapai dia sudah menyesuaikan posisinya, dan melayang pergi dengan gelombang udara seperti sepotong daun. Wu Zexing, yang melayang di udara, menatap Tang Tian dengan tak percaya. Suasana itu sangat mengesankan. Ling Su juga tidak siap untuk ledakan gelombang udara yang tiba-tiba, dan buru-buru meraih tombaknya, dan muncul di belakang pilar. Dia terpesona, dan ketika dia menyadari itu adalah Tang Tian yang menyebabkan keributan ini, dia tertegun. Orang ini, orang aneh macam apa dia? Bahkan jika seseorang sekuat Tetua Yu, wajahnya sekarang tidak dapat tetap tenang dan terkumpul, mengungkapkan kehati-hatian dalam dan menjaga. Kekuatan yang sangat kuat. Dia mulai ragu, pukulan yang diberikan Tang Tian kepada Jitian barusan, dia bisa mengatakan bahwa Tang Tian dalam keadaan hiruk pikuk, dan dengan demikian kekuatan tiba-tiba meningkat. Tapi pemandangan di hadapannya sekarang jelas tidak bisa dijelaskan hanya dengan keadaan hiruk pikuk. Orang ini. Apa sebenarnya latar belakangnya? Tanpa sadar, ketika pikiran ini muncul, rasanya seperti bayangan, berlama-lama. Namun, perhatiannya dengan cepat dialihkan oleh Tang Tian, yang mengungkapkan dirinya di aula. Tang Tian dengan tangan terbuka lebar, mata tertutup rapat, berdiri diam seolah sedang tertidur lelap. Tiba-tiba, Tang Tian membuka matanya. Ledakan. Aura yang meroket sepertinya membuka ruang, dan air banjir yang meluap keluar seperti badai petir. Mata Tang Tian berwarna merah cerah seperti salju, tetapi memiliki sikap acuh tak acuh yang tak terkatakan. Cara yang menakjubkan dan mengesankan membuat wajah semua seniman bela diri di aula berubah, hati mereka tampaknya dipegang oleh tangan yang tak terlihat, tubuh mereka tidak di bawah kendali mereka, dan tidak dapat bergerak. Di sudut, tidak ada yang memperhatikan, Yanxia dan yang lainnya berbaur di dalam. Wajah Yanxia muram, tatapannya penuh kejutan. Dan di sampingnya, Wu Nan dan yang lainnya berubah warna. Siapa sebenarnya orang ini? Suara Gong Yisiu memiliki nada alarm, aura yang mengesankan, membuat jantungnya berdebar kencang. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Xia Yan menurunkan suaranya, ini meridian darah, ia tampaknya telah mengaktifkan meridian darahnya. Mengaktifkan meridian darahnya. Su Guang hampir berseru keras, dia menahan diri dan menurunkan suaranya, mengaktifkan meridian darahnya pada saat ini terlalu. Petik 2. Wajah Wu Nan dalam kondisi yang sangat buruk, aku khawatir kita telah menyebabkan masalah besar kali ini. Xia Yan sebenarnya setuju dengan Wu Nan di dalam hatinya, tetapi dia terkikik, masalah kita adalah masalah kecil, yang dalam masalah besar adalah Tetua Yu. Kami hanya melukai bawahan Gu Sue, tetapi Tetua Yu bahkan ingin merebut Gu Sue. Ketiganya menghela nafas lega setelah mendengar itu. Ketika Xia Yan mendengar napas santai dari ketiganya, dia tahu dalam hatinya, bahwa Wu Nan dan yang lainnya tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung dengan Tang Tian. Namun, untungnya ada orang yang lebih bodoh lagi yang membantu menghalanginya. Senyum muncul di wajah Xia Yan, Tetua Yu berada dalam masalah besar kali ini. Tang Tian meletakkan tangannya, tatapan merah cerahnya, jatuh pada Tetua Yu tanpa ada keraguan. Tiba-tiba, Tang Tian mengangkat lengan kanannya, jari telunjuknya lurus seperti tombak, dan menunjuk tepat ke Tetua Yu. Sebuah ajakan pertempuran yang sombong dan sombong tanpa rute untuk mundur, jelas dikirim ke telinga semua orang tanpa kesalahan. Hei, Pak Tua, mari akhiri semuanya dengan pertempuran hari ini. Tubuh yang benar-benar tegak, jari telunjuk yang tegang, Tang Tian yang luar biasa, sangat asing, tidak ada amarah, tidak ada lolongan, tetapi semua orang di aula sekarang, termasuk Wu Zexing, terpesona oleh Tang Tian yang tidak dikenalnya. Tameles, tabah kepala. Meskipun kultivasi diri Tetua Yu jauh lebih unggul daripada siapapun, diprovokasi dengan cara seperti itu, di depan mata semua orang, membuatnya memerah, dan pipinya terbakar. Tetua Yu sangat marah sehingga dia malah tertawa, kalau begitu biarkan aku memberimu pelajaran yang bagus, dasar anak kurang ajar. Tetua Yu berdiri, wajahnya menjadi gelap, dan perlahan berjalan menuju Tang Tian. Rasa paksaan besar, tiba-tiba menyebar, tidak seperti agresivitas Tang Tian, tetapi dipenuhi dengan usia dan kepedasan.
Seniman bela diri lainnya langsung menjadi bersemangat. Tetua Yu telah terkenal selama lebih dari 40 tahun, pohon cemara nyata di Humble Forest Planet, dan Yu Clan naik ke posisi tertinggi di Humble Forest Planet, berkat kepemimpinannya. Dia memiliki reputasi besar, satu-satunya noda dalam hidupnya, dikalahkan oleh pendekar kegelapan Qia. Qia muncul tahun itu, pergi untuk semua jenis pertempuran, dan tidak menderita kekalahan, akhirnya naik ke puncak. Kekalahan itu tidak menyebabkan penurunan peringkat Tetua Yu, karena tahun itu disebut sebagai tahun kegelapan. Hampir setiap ahli di planet hutan Humble, dikalahkan oleh tangan Qia. Namun, kehidupan tidak dapat diprediksi, karena alasan yang tidak diketahui. Qia tiba-tiba mengubah kepribadiannya, dan standarnya turun drastis. Ia turun dari peringkat pertama ke peringkat kelima, dan dengan demikian menjadi pembunuh ikon paling terkenal di Humble Forest Planet. Peringkat Tetua Yu selalu konstan di nomor 15. Ini adalah peringkat yang ditakuti oleh semua orang, namun itu juga peringkat yang memalukan. 10 teratas seperti daerah aliran sungai, semua orang adalah seorang taipan, sedangkan 10-20 adalah lalim. Tetapi bagi tetua ambisius Yu yang ingin menjadi pusat perhatian, menjadi seorang lalim belaka tidak dapat memuaskannya. Namun, peringkatnya sulit dinaikkan, jadi dia berpikir untuk menggunakan prestise dan senioritasnya untuk menebus kekurangan kemampuannya. Dan inilah alasan mengapa dia begitu berdedikasi, dan secara luas mengeluarkan Heroes Invites. Situasi setelah berjalan terlalu lancar, jadi dia memutuskan untuk memukul keluarga Gu. Dapat dibenarkan dengan sempurna, karena keluarga Gu sangat penting untuk rencananya kali ini, ia perlu memegang keluarga Gu dengan kuat di tangannya. Tanpa permintaan keluarga Gu, dia tidak akan memiliki alasan untuk ikut campur. Tang Tian dan Ling Su nyaris bukan ancaman baginya, karena peringkat di atas 50 dapat dipandang oleh seniman bela diri normal, tetapi baginya, mereka hanya sebanding dengan bawahannya Li Xin dan Ji Tian. Selain itu, dia percaya akan ada banyak ahli dari berbagai klan yang akan datang tanpa henti di masa depan. Sebagai seniman bela diri dengan standar-standar ini, ia dapat mengumpulkan setidaknya 8 dari mereka. Selain itu, akan ada pakar seperti Wu Zexing, yang bisa masuk 20 besar. Dia memiliki keripik yang cukup di tangannya, yang meningkatkan kepercayaan dirinya. Tapi dia salah hitung. Ling Su bisa bertarung melawan Wu Zexing, dan Tang Tian mengalahkan Ji Tian dalam satu pukulan, kemampuannya pasti tidak di bawah Wu Zexing. Auranya sekarang bahkan lebih menakutkan. Sejak awal, Tetua Yu tidak pernah berpikir bahwa dia akan terseret ke dalam lumpur juga. Situasinya sekarang sangat berbahaya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia kembali ke pertempuran dengan Qia, meskipun pertempuran itu tidak menurunkan peringkatnya, itu berdampak besar pada prestisenya. Tapi yang paling penting adalah kepercayaan dirinya, setelah pertempuran itu, dia menghabiskan 7 tahun sebelum dia bisa memulihkan kepercayaan dirinya sebagai ahli top. Dan situasi hari ini bahkan lebih suram, jika dia gagal. Tetua Yu menarik napas dalam-dalam, dan mendorong pikiran ini ke pikirannya. Ekspresinya suram, pakaiannya kembung, penuh semangat. Dia berjalan menuju Tang Tian langkah demi langkah, rambut dan janggutnya semua tersebar. Pertempuran ini adalah hidup, atau mati. Tubuh Tang Tian tampaknya dipenuhi dengan energi yang tak ada habisnya. Melihat Tetua Yu berjalan perlahan, dia tidak merasakan kegelisahan, sebaliknya, dia sangat ingin. Dia ingin melihat kehebatan darah kerdil dan darah malaikat yang baru saja dia serap. Jika, menurut teori Bing, Tang Tian sekarang, tidak cocok untuk memprovokasi Tetua Yu, karena dia belum mencerna kekuatan barunya. Tetapi Tang Tian tidak dapat tidak peduli, kekuatan yang baru saja diserapnya siap melepaskan potensi mereka, mereka tampaknya telah merasakan jijik dan kebencian Tang Tian terhadap Tetua Yu. Selain itu, bajingan tua ini tak termaafkan. Tang Tian tidak memiliki kebiasaan membiarkan orang lain menyerang terlebih dahulu, sehingga ia memulai serangannya. Dengan ujung jari kakinya, Tang Tian menghilang. Sangat cepat. Para seniman bela diri dengan mata mereka terbuka lebar untuk pengamatan, merasakan mata mereka kabur, dan kemudian kehilangan pandangan dari Tang Tian. Hanya Yanxia, Wu Nan dan beberapa, bisa melihat Tang Tian. Yanxia masih baik-baik saja, tetapi wajah Wu Nan berubah dengan cepat. Kecepatan Tang Tian, lebih cepat dari dia. Secepat kilat. Kecepatan Tang Tian sudah tidak lambat untuk memulai, dan darah kerdil tidak hanya meningkatkan energi seseorang, itu juga sangat meningkatkan kecepatan seseorang, sementara Angel Blood lebih lanjut memicu pertumbuhan dalam kecepatan Tang Tian. Dengan kombinasi kedua darah, kecepatan Tang Tian sekarang bahkan lebih cepat daripada Huarong di puncaknya. Tetua Yu sekarang benar-benar memasuki mode pertempuran, matanya bersinar cerah, ekspresinya tegas dan perkasa, tangannya dengan kipas biru muda tambahan. Swoosh, kipas angin terbuka, dan kata, Riak, tertulis di atasnya. Riak Fan, harta perunggu konstelasi Riak. Tetua Yu membalik telapak tangannya, kipas itu bergetar, genangan air biru tiba-tiba muncul di depan mata Tang Tian, persis seperti garis langit. Kipas itu seperti ombak, tidak bergolak, seperti riak lembut yang disebabkan oleh tiupan angin, sepertinya bukan yang paling merusak. Intuisi Tang Tian memberi peringatan bahaya. Gerakan yang tampaknya cerah dan beriak, tampaknya berbahaya. Tang Tian tidak meragukan intuisinya sendiri, meskipun kecepatan dan kekuatannya telah meningkat secara eksponensial, sampai itu jauh lebih unggul daripada orang normal, kekuatan terbesarnya masih intuisinya.
Hampir tanpa berpikir, Tang Tian menunjukkan jari-jari kakinya dengan ringan, menekuk tubuhnya, dan muncul di samping Tetua Yu. Seruan terdengar dari sekitarnya. Kecepatan Tang Tian memang terlalu cepat, ketika mereka melihat Tang Tian muncul di udara di samping Tetua Yu, mereka semua terkejut. Tang Tian dengan ringan menjentikkan jarinya, pusaran putih, terbang keluar dari telapak tangannya. Siberian Crane Vortex. Tetua Yu tampak tenang dan tenang, membalik pergelangan tangannya, dan kipas itu menjadi seperti sikat ekstra besar, yang dibasahi air laut biru muda, dan dengan santai melambaikan beberapa pukulan. Tang Tian tidak pernah melewatkan sasarannya, Siberian Crane Vortex selalu mengirim lawan-lawannya menjadi hiruk-pikuk, namun kali ini, menghilang secara diam-diam sebelum gelombang air laut yang ringan ini. Tang Tian langsung terkejut. Dia tidak pernah merasa bahwa Siberian Crane Vortex dapat membunuh Tetua Yu, tetapi berpikir bahwa itu akan cukup untuk membuat Tetua Yu menjadi gila. Dia tidak berharap bahwa gelombang yang tampaknya kasual dari Tetua Yu akan benar-benar merusak gerakannya. Meskipun khawatir, langkah kaki Tang Tian tidak terpengaruh sama sekali, dan sangat licin. Kecepatannya sangat cepat, meskipun Siberian Crane Vortex seperti surat mati tanpa reaksi sekecil apapun, gelombang kipas Elder Yu juga tidak berhasil menggerogoti Tang Tian. Tang Tian berusaha menyerang dari berbagai posisi, tetapi Tetua Yu sangat waspada, dan dengan demikian usahanya sia-sia. Kecepatan Tetua Yu tampaknya tetap, dia tahu bahwa kecepatannya kurang jauh di belakang Tang Tian, sehingga dia memutuskan untuk melakukan tindakan pengadilan dengan tidak bertindak, namun, kipasnya anehnya tangguh, dan Tang Tian sangat waspada. Penampilan canggih Tetua Yu membuat Tang Tian tidak berdaya. Beberapa putaran, dan kedua belah pihak terjebak dalam jalan buntu, seniman bela diri yang mengamati juga memilih beberapa masalah. Memang, ini layak untuk Tetua Yu ini, Three Mountain Sea, seni kipas dieksekusi dalam harmoni yang sempurna, tanpa celah. Petik 2. Iya. Tapi kecepatan Tang Tian, benar-benar menakutkan. Jika lawannya adalah orang lain, aku bertaruh dia pasti sudah lama dikalahkan. Petik 2. Pemimpin, siapa yang menang? Su Guang tidak bisa membantu tetapi bertanya. Yan Xia terpaku, dan merendahkan suaranya, sulit dikatakan. Dari kemampuan, kedua belah pihak memiliki kelebihan dan kekurangan mereka, kecepatan dan kekuatan Tang Tian memberinya keuntungan, sementara Tetua Yu memiliki teknik unggul, dengan kekuatan sejati yang kuat, dan sekarang dia telah menurunkan profilnya, dan mengambil posisi pertahanan, jika Tang Tian ingin meraih kemenangan, itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Tetua Yu Three Mountain Sea itu sempurna, jika Tang Tian tidak sengaja terlibat, itu akan berbahaya. Petik 2. Wu Nan menindaklanjuti dengan pertanyaan, apakah pemimpin berpikir baik tentang Tetua Yu? Tidak, Yan Xia menggelengkan kepalanya secara tak terduga, aku optimis tentang Tang Tian. Semua orang tercengang, berdasarkan apa yang baru saja disebutkan Yan Xia, Tetua Yu harus berada di posisi dominan, namun pemimpin optimis tentang Tang Tian. Yan Xia menatap Aula, dan berkata pada dirinya sendiri, pertempuran ini, untuk Tetua Yu, tidak ada pilihan lain selain kemenangan, sehingga dia memiliki tekanan yang lebih besar. Sedangkan untuk Tang Tian, dia akan meraih kemenangan selama itu seri. Dan Tang Tian memiliki moral yang besar, bagi orang seusianya, dia bahkan akan lebih berani dan berani. Yang paling penting, Tang Tian belum terbiasa dengan kekuatan barunya. Ini sebenarnya adalah kesempatan terbaik Tetua Yu, tetapi Tetua Yu terlalu bijaksana. Tunggu sampai Tang Tian perlahan beradaptasi dengan kekuatan barunya, skala akan mulai ke ujung. Petik 2. Gong Yisiu tiba-tiba terdiam, pemimpin, apakah kamu pikir kami dapat mengambil keuntungan dari situasi ini? Petik 2. Telapak tangannya membuat gerakan memotong ringan. Yan Xia menggelengkan kepalanya, jangan lupa, seniman bela diri mekanik itu belum muncul. Kami sudah meremehkan Tang Tian dan Ling Su, bagaimana jika kami meremehkan orang ini juga? Petik 2. Semua orang terintimidasi. Yan Xia merendahkan suaranya, sampai sekarang, konflik kita dengan keluarga Gu, tidak, tepatnya, konflik kita dengan Tang Tian, trio itu, tidak bisa didamaikan. Jika kita menurunkan sikap kita, akan mudah untuk mendapatkan pengampunan Gu Sue. Jika Gu Sue tidak mengejar masalah ini, secara alami kita tidak akan memiliki konflik lagi dengan mereka. Tetapi jika kita menyerang, maka kita benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Petik 2. Gong Yisiu terdiam. Ketika Yan Xia melihat kengganan Gong Yisiu, dia menepuk pundaknya, tetapi mengingatkan, jangan berkecil hati, tunggu sampai dia akan datang. Gong Yisiu terpacu, dia hebat dalam perencanaan, dan langsung menjernihkan pikirannya. Itu benar, ketika para diaken tiba, kemampuan mereka akan melambung. Dan setelah keributan ini, rencana Tetua Yu akan menjadi asap, keluarga Gu memiliki konflik yang mendalam dengan klan lainnya, sehingga tidak ada yang akan berdiri untuk membantu keluarga Gu. Pada saat itu, ketiga orang ini dan Gu Sue, akan menjadi ikan di atas talenan. Tetapi pada saat ini, pertempuran antara Ling Su dan Wu Zexing menjadi puncaknya. Justice Origin Corpus. Breeze tanpa bayangan. Sinar cahaya perak yang menyilaukan, muncul tiba-tiba seperti pelangi, dan menghantam situs yang kosong. Tempat yang semula kosong, tiba-tiba muncul pedang hijau. Ding! Ling Su dan Wu Zexing tampaknya disambar petir secara bersamaan, dan keduanya terbang keluar. Bum bum bum. Keduanya terus-menerus menghancurkan beberapa pilar, sebelum mereka berhasil menghentikan diri mereka sendiri.
Setara. Wu Zexing berantakan, hampir dalam keadaan gila, ketenangan dan keheningan di wajahnya sebelum tidak ada lagi, dia seperti binatang buas yang buas, menatap dengan kejam pada Ling Su. Jubah putih Ling Su juga berantakan, 5 jarinya di telapak tangan kirinya yang ia sembunyikan di belakang, gemetar deras, tetapi tatapannya tidak sedikit pun goyah. Tulang belakang Ling Su gemetar hampir tidak terdeteksi, rasa sakit menusuk yang sangat besar menyembur di atasnya, dan hampir menenggelamkannya kesakitan. Perban padanya sudah basah kuyup. Ling Su mengambil napas dalam-dalam, dia dengan gemetar berpose dengan cara yang mengesankan, seolah-olah jika cara yang mengesankan itu terbentuk, tubuhnya akan berhenti gemetar. Matanya yang berapi-api berwarna merah jambu dengan cepat menjadi tenang. Ketekunan adalah jembatan yang mengarah dari penderitaan ke kekuasaan, semakin banyak penderitaan yang dialami, semakin banyak kekuatan yang terkumpul. Hati Ling Su langsung tenang. Nyeri tulang belakang tidak berkurang, tetapi kekuatan panas lainnya yang membara, bangkit dari bagian terdalam tulang belakang yang paling menyakitkan, bangkit di sepanjang tulang belakangnya yang cacat, dan memasuki 10 jari dari lengannya. Warna baja dari 10 jarinya, menjadi lebih gelap. Ling Su, kamu adalah seorang pria dengan kemauan besi, kamu bisa melakukannya. Ling Su, kamu melakukan sesuatu yang benar, kamu berjuang untuk tujuan yang baik. Tuan, apakah ini yang kamu maksudkan ketika kamu berkata bahwa kamu adalah orang yang baik? Tanda tanya. Perasaan ini sepertinya tidak buruk. Ling Su, kamu harus mendapatkan kemenangan. Hanya kemenangan yang layak dari tombak laut menunjuk. Tatapan Ling Su tiba-tiba menjadi tajam dan tegas, dia melangkah keluar, dan menikam. Keadilan asal Corpers. Bintik sinar perak meledak, bahkan lebih menyilaukan dan cerah daripada barusan. Wu Zexing tidak membayangkan bahwa, pada saat ini, Ling Su masih bisa melakukan serangan yang tajam. Matanya memancarkan pandangan gila, dia tidak menghindarinya, tetapi menyerang maju dengan cepat dengan tubuhnya menggerakkan pedangnya. Ding! Suara tabrakan yang bahkan lebih mengejutkan dari sebelumnya, membuat hati semua orang terlonjak. Wu Zexing terbang mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih mengkhawatirkan, dan menabrak dinding, batu bata itu terbang, dan dengan gemuruh yang hebat, seluruh permukaan dinding runtuh, dan menguburnya. Ling Su berdiri dengan tombaknya, wajahnya tampak kesakitan, tetapi ekspresinya anehnya damai. Tuan, apakah ini yang kamu maksudkan dengan kemenangan keadilan? Kegagalan Wu Zexing membuat ekspresi tetua Yu sedikit berubah. Mampu menang melawan Wu Zexing berarti kemampuan Ling Su jauh lebih unggul dari yang dia bayangkan, dan ini jelas merupakan kesimpulan yang mengerikan. Tang Tian sangat merasakan perubahan emosi tetua Yu, dan menekuk kakinya tanpa peringatan, tiba-tiba mengubah arahnya, dan menyerbu ke arah tetua Yu. Tetua Yu terkejut, dan langsung bereaksi, dengan perasaan tidak menyenangkan. Kedua belah pihak pada awalnya berada dalam posisi yang sangat seimbang, tetapi karena celah tetua Yu, skalanya sedikit miring. Bagi para seniman bela diri yang normal, ini bukan kesalahan besar, tetapi untuk pertempuran dengan tingkat seperti itu, segala bentuk pengawasan dalam pertempuran bisa menjadi faktor penentu dalam hasilnya. Tang Tian langsung mengubah mode serangannya, dari langkah eksplorasi, ia berubah menjadi gerakan yang lebih agresif dan represif. Palem monumen besar. Grid monumen palem yang menakutkan, tiba-tiba menabrak gelombang ombak kipas Elder Yu tenggelam jelas, dan dia kaget, kekuatan brutal yang luar biasa. Lagi pula, tetua Yu sudah tua dan, meskipun kekuatan sejatinya dalam, kekuatannya jelas telah berkurang. Dia tidak pernah dikenal karena kekuatannya, sehingga kekuatan dari telapak Tang Tian hampir membuatnya hancur. Kekuatan agresif seperti itu. Sementara tetua Yu dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan, telapak tangan berbentuk seperti monumen besar tiba-tiba meledak. Energi naga langit. Tetua Yu tertangkap tidak siap, dan segera mengerang, seolah-olah dia didorong oleh seseorang, dan terhuyung mundur. Yan Xia tidak bisa lagi menahannya. Dia tiba-tiba berdiri, dan berseru, meridian darah berganda. Tang Tian tidak berhenti sejenak, dan muncul seperti hantu di belakang tetua Yu, dan mengeksekusi palem monumen besar yang berdesing. Tetua Yu sekarang menjadi pasif, pergelangan tangannya terbalik, dan penggemar riak sekali lagi memblokir palem monumen besar ini. Kekuatan besar palem monumen besar menerobos gelombang kipas riak, dan menghajar tetua Yu dengan sisa pukulan di punggungnya. Tetua Yu terhuyung ke depan, dan memuntahkan seteguk darah segar, wajahnya ketakutan.